kita hari ini akan melanjutkan kembali diskusi kita mengenai ataupun membedah 37 masalah populer buku yang dikarang atau disusun oleh Tuan Guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Dan hari ini Alhamdulillah kita sudah berada pada pertemuan ke-6 dan temanya juga tema ke-6. Menarik, pada pertemuan kali ini permasalahan yang akan kita kaji adalah permasalahan jenggot. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih secara khusus kepada Dompet Du'afa Riau. Kali ini Alhamdulillah hadir bersama kita pimpinan cabang Bapak Ali Bastani. Ini kebanggaan bagi kami, disambut dengan meriah nampaknya. Disambut dengan luar biasa. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini bisa memperkenalkan di luar di sana bahwa Dompet Du'afa salah satu lembaga yang selalu mensupport dakwah-dakwah para ustadz ya. Bukan hanya di Riau setahu saya, tapi khusus di Riau yang selama hari ini yang saya rasakan Dompet Du'afa sangat banyak mensupport dakwah-dakwah kita. Mudah-mudahan banyak hal-hal yang bisa dikolaborasikan antara kita asatis dengan Dompet Du'afa tentunya. Baik, mudah-mudahan ada keberkahan tersendiri dengan kehadiran kita semuanya, dan kita berharap Dompet Du'afa selalu semakin maju, dan apa saja yang bisa kita support, kami siap untuk mensupport dengan kemampuan kami. Apa yang bisa kami perbuat, kami nunggu instruksi saja dari Dompet Du'afa tentunya. Baik, hari ini kita pengantar diskusinya adalah Ustadz Fadli Syukri yang kita tunjuk pada pertemuan sebelumnya, yang akan membahas dan mengantarkan diskusi yaitu permasalahan jenggot. Dan nanti kita berharap semua asatis akan memperkaya materi ini dengan tambahan-tambahan referensi yang lain, atau jika memang ada wacana-wacana baru yang menjadi perdebatan tambahan di tengah masyarakat. Jadi kan kajian umumnya ini memang jenggot, tapi bisa jadi ada hal-hal yang sifatnya cabang-cabang permasalahan jenggot itu yang jadi perdebatan di luar sana. Mari kita diskusikan di dalam ruang kecil ini. Baik, saya rasa saya minta dulu kesediaan Ustaz Fadli Syukri untuk mengantar diskusi. Setelah itu saya minta kesediaan para asatis untuk memperkaya materi. Kepada Ustaz Fadli Syukri saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala ali baitihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami melanjutkan sebagaimana rutinitas mingguan kita dalam acara muzakarah kita membahas buku 37 masalah populer karangan Tuan Guru kita Haji Abdul Somad LCMA. Alhamdulillah sekarang ini kita telah masuk pada pembahasan yang ke-6 dengan judul permasalahan jenggot. Memang jenggot adalah salah satu yang banyak dibahas dan dipertanyakan oleh kaum muslimin pada hari ini, akhir-akhir ini, terutama dan terkhusus kaum muslim Indonesia. Dan itulah yang dibahas oleh Tuan Guru kita di bukunya ini. Sebagaimana kita baca di bukunya bahwa jenggot ini dibahas dengan berdalilkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, qala khaliful musyrikin waffirul liha wahfus sawarib. Bedakanlah diri kamu dari orang-orang musyrik, biarkanlah jenggot dan rapikanlah kumis. Jadi dari hadis ini dijelaskan bahwa apakah perintah Rasulullah biarkanlah jenggot itu dilalatul wujub, berarti wujub perintahnya, atau hanya bersifat anjuran, an-nadab. Disinilah dibahas oleh ulama fikih, terutama
ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perintah di atas hanya bersifat anjuran, bukan wajib. Oleh sebab itu mencukur jenggot hanya dikatakan makruh. Berikut dalilnya sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Asna al-Matalib karangan Syekh Zakaria Al-Ansari, dikatakan makruh hukumnya mencabut jenggot pada awal tumbuhnya untuk orang yang baru tumbuh jenggot dan untuk penampilan yang bagus. Jadi untuk performance penampilan yang menjaga penampilan makruh hukumnya. Ini adalah pendapat salah satu ulama dari mazhab Syafi'i, yaitu Imam Zakaria Al-Ansari. Hukumnya di sini makruh, tidak jatuhnya wajib. Apabila wajib memanjangkan jenggot, menjaganya, kemudian ada yang mencukur, jadi dia telah melanggar suatu kewajiban yang jatuh pada haram dan berdosa apabila mencukur jenggot. Kemudian dilanjutkan kembali oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, makruh mencabut jenggot dan seterusnya. Demikian juga hanya mencukur jenggot. Adapun pendapat ulama yang lain, Al-Halimi dalam kitab Al-Minhaj mengatakan bahwa tidak halal bagi seorang mencukur jenggot dan dua alis, maksudnya dua alis di atas. Pendapat ini adalah pendapat yang dhaif sebagaimana yang ditulis oleh tuan guru kita. Banyak dalil-dalil yang ditulis oleh tuan guru kita di dalam bukunya. Kita ringkas saja. Yang terakhir adalah perkataan Al-Qadi Iyad. Beliau berkata, makruh hukumnya mencukur, memotong dan membakar jenggot. Sama-sama kita ketahui bahwa Imam Qadi Iyad ini adalah salah satu dari petinggi ulama Maliki. Di sini tidak hanya Syafi'i saja atau kalangan ulama Syafi'i saja yang menyatakan hukumnya makruh memotong jenggot, tapi dari kalangan kalangan Malikiyah salah satunya Imam Qadi Iyad berkata makruh hukumnya mencukur, memotong dan membakar jenggot. Itu adalah pendapat kalangan ulama salaf. Sekarang kita kita ambil pendapat-pendapat dari ulama khalaf kontemporer. Salah satunya adalah Syekh Jadul Haq Ali Jadul Haq, Grand Syekh Al-Azhar, Allahu yarhamah. Berpendapat bahwa di sini memang mayoritas ulama mengatakan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, sunnah dan nadab. Di sini beliau menjelaskan terdapat beberapa hadis yang menganjurkan membiarkan jenggot dan memperhatikan kebersihannya. Seperti hadis-hadis yang menganjurkan menggosok gigi, bersiwak, memotong kuku dan kumis. Sebagian ahli fikih memahami hadis-hadis perintah membiarkan jenggot mengandung makna wajib. Sebagian besar ahli fikih menyebutnya sunnah. Orang yang melakukannya mendapatkan pahala dan yang tidak melakukannya tidak dihukum. Jadi berarti orang yang memanjangkan jenggotnya sudah melaksanakan sudah, tapi siapa yang memotongnya atau mencukurnya dia tidak dihukum atau tidak berdosa. Perintah dalam hadis-hadis Rasulullah tersebut sebagaimana ada yang memahaminya mengandung makna wajib, juga mengandung makna sekedar anjuran yang artinya lebih utama untuk memanjangkan jenggot. Selanjutnya kita lanjut pendapat salah satu ulama kita yang masih hidup sampai sekarang, yaitu mantan mufti Mesir Syekh Al-Jum'ah hafizahullah. Beliau berkata dan mengambil dalil seperti jika hal terkait dengan kebiasaan dan tradisi, maka itu menjadi indikasi yang mengalihkan makna perintah dari makna wajib kepada makna anjuran. Sebagaimana kita baca tadi, awalnya yang pertama haliful musyrikin. Apakah haliful musyrikin itu wafirrul liha berarti wujub ataukah sekedar hanya nadab? Di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Jum'ah bahwa yang aslinya tadi wajib ketika sudah berubah menjadi kebiasaan dan tradisi sudah banyak, sudah general, sudah mengeneralis banyak orang yang melaksanakan memanjangkan liha, tidak hanya sebatas kaum muslimin saja, sudah berubah dari menjadi kebiasaan dan tradisi, maka itu mengalihkan yang awalnya wajib memanjangkan jenggot sekarang menjadi sunnah, maknanya anjuran. Jenggot itu termasuk kebiasaan dan tradisi saat sekarang ini. Pada waktu itu dahulu pada masa Nabi ketika mengatakan itu mungkin melihat kondisinya waktu itu. Di sini Syekh Al-Jum'ah mufti Mesir mengambil dalil yang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Ghayyirus syaibah wa la tasabbahu bil yahud. Rubahlah uban, janganlah kamu menyamakan diri dengan orang-orang Yahudi. Bentuk kata perintah dalam hadis perintah merubah uban ghayyirus syaibah sama dengan wafirrul liha. Bentuknya menyerupai hadis perintah memelihara jenggot. Akan tetapi karena merubah uban bukanlah sesuatu perbuatan yang diingkari di tengah-tengah masyarakat, maka tidak dilakukan. Begitu juga orang yang membiarkan memotong, tidak membiarkan memanjangkan jenggot, maksudnya dengan mencukurnya, sudah perbuatan yang tidak diingkari di tengah-tengah masyarakat. Para ahli fikih berpendapat bahwa merubah uban itu hukumnya dianjurkan. Mereka tidak mengatakannya wajib. Begitupun sama artinya bahwa orang yang memotong atau mencukur jenggotnya, dia tidak jatuh kepada sesuatu yang diharamkan. Para ulama berpendapat berdasarkan metode ini. Para ulama bersikap keras dalam hal pemakaian ini dalil-dalil yang lain. Jadi intinya di sini Syekh Ali Jum'at mengatakan bahwa tidak melanggar atau tidak sesuatu yang haram ketika orang memotong jenggotnya. Kemudian kami juga mengambil salah satu dalil dari salah satu ahli hadis putra bangsa, yaitu Allah yarham Kiai Haji Profesor Ali Mustafa Yaqub dalam salah satu buku karangannya, bagaimana cara yang benar memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadis yang dibahas tentang hadis jenggot ini, karena memang hadis jenggot ini banyak perselisihan ulama dalam memahaminya. Salah satunya hadis yang mengatakan ahifus sawarib waqful liha, itu ada hadis penolong atau penguat yang lain, yaitu khaliful musyrikin ihfus sawarib wa auful liha. Jadi di sini ada ilat hukum, tidak semerta-merta kita disuruh memanjangkan jenggot dan menipiskan kumis, tapi ada ilat delik hukumnya. Kenapa kita disuruh memperpanjangkan jenggot atau membiarkan jenggot itu tumbuh, tidak memotongnya dan menipiskan kumis? Apa? Khaliful musyrikin, tampil bedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Selisihilah penampilan kalian, jangan sama penampilan kalian dengan orang-orang musyrik pada waktu itu. Karena kenapa? Pada waktu itu orang musyrik, mereka itu hobi mereka itu suka memanjangkan kumis dan memotong liha atau jenggot. Tapi sebaliknya, supaya kita tampil beda dengan orang musyrikin, Rasulullah menjelaskan khaliful musyrikin, tampil beda dengan orang musyrikin dengan menipiskan kumis dan memotong dan membiarkan jenggot. Jadi di sini Kiai Haji Profesor Ali Mustafa Yaqub Allahu yarhamah mengatakan di sini dia lebih memaknai hadis substansinya, tidak tekstual, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para kaum muslimin atau para sahabat waktu itu dan sampai kita sekarang umatnya untuk tampil beda dengan kaum musyrikin, baik itu Yahudi ataupun Nasrani. Jadi intinya di sini kami lebih berat dan condong kepada substansi dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tampil berbeda dengan kaum Yahudi, yaitu dengan memotong, menipiskan kumis dan membiarkan jenggot. Tapi apakah kita lihat sekarang bahwa memanjangkan jenggot atau membiarkan jenggot panjang tidak hanya amalan atau kebiasaan orang muslimin, tapi kita lihat juga banyak kaum-kaum di luar Islam, non-muslim, orang-orang musyrikin. Mungkin kita lihat sekarang para robi Yahudi, para filosof atau para ahli-ahli filsafat, mereka itu sudah menjadikan identitas mereka bahwa memanjangkan jenggot itu sudah kebiasaan mereka. Terus apakah kita ambil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampil bedalah dengan orang musyrikin dengan memanjangkan jenggot? Nyatanya mereka sudah memanjangkan jenggot, berarti kita hampir sama dengan orang musyrikin. Jadi di sini ada kontradiksi. Jadi memahaminya di sini ada tidak mesti menyalahi atau bertampil beda dengan orang musyrikin sebatas identitas fisik saja. Jadi
hukumnya di sini kami lebih condong kepada substansi hadis. Nah, mungkin itu yang bisa jadi awal diskusi kita kali ini. Mungkin ada tambahan-tambahan dari para artis yang mendengar semuanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Fadli Syukri yang mengantarkan diskusi kita pada pertemuan kali ini. Dia telah memaparkan poin-poin penting daripada bab yang ke-6 ini, yaitu berkaitan masalah jenggot. Nah, sekarang tugas kita semuanya untuk memperkaya permasalahan ini. Sebenarnya memang yang berkembang di masyarakat itu adalah ketika orang-orang Salafi mengatakan bahwa wajib hukumnya memelihara jenggot dan membiarkannya. Jadi ada dua, wajib dan membiarkannya. Jadi memotong itu pun ada aturannya dalam mereka. Di sini nanti juga akan terjadi perdebatan panjang, apakah jenggot itu dibiarkan menjulur. Itu juga di antara orang Salafi juga debat, apakah dibiarkan menjulur sepanjang-panjang mananya, atau memang ada ukuran tersendiri yang boleh dipotong. Di antara yang membuat ukuran itu adalah hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar itu memotong dengan segenggam, potong segenggam, lalu sisanya itu potong. Dan hadis itu juga tercantum di bab yang sama pada hadis yang tadi, ya. Hadis yang dibacakan tadi dalam Sahih Bukhari itu hadis Khaliful Musyrikin tadi, di bawahnya dicantumkan bahwa Sayyidina Ibnu Umar itu memotong jenggotnya, tapi dia genggam. Artinya di kalangan Salafi pun, kalau kita baca artikel-artikel mereka, saya tadi coba baca artikel orang Salafi tentang ini, mereka berdebat juga apakah boleh dipotong atau harus dibiarkan. Lalu muncullah perdebatan panjang, apakah hukumnya memotong jenggot itu, membiarkan jenggot itu wajibkah atau sunnah, atau mubah begitu, ya. Memang yang paling banyak diperdebatkan itu adalah antara wajib dengan sunnahnya. Artinya apakah dia hukumnya berdosa jika dicukur atau tidak, apakah hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah, itu dibiarkan panjang. Nah, sebenarnya kalau kita ingin analisa, ya, sebenarnya hadis ini memang syaratnya amar. Saya baca orang Salafi itu punya kaidah begini, al-amru yufidul wujub. Jadi mereka, kaidah itu yang mereka pertahankan. Ini bahaya kalau ini kita pertahankan, maka semua sifat amar itu nanti jadinya wajib begitu, ya. Kalau kita kan baca usul fikih al-aslu, ada kata al-aslu. Al-aslu fil amri fil wujub. Hukum asalnya, memang hukum asalnya dalil yang bersifat perintah itu wajib, tapi tidak selamanya sifat amar itu lil wujub. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Nah, itu kan disepakati oleh ulama, syaratnya amar dalam kasus hutang piutang itu paling panjang di dalam Al-Qur'an ayatnya, tapi syaratnya amar, tapi ulama sepakat bahwa itu bukan lil wujub tapi malah lin nadab. Itu hukumnya sunnah saja untuk mencatat hutang piutang itu. Maka saya lihat dari segi kaidah ini perlu diperluas. Adapun permasalahan wajib ataupun sunnah, maka kita mau tak mau ini diukur juga pakai kaidah usul fikih. Kira-kira kapan sesuatu itu dihukumkan wajib? Kira-kira syarat yang bagaimana dikatakan wajib? Kapan syaratnya ini dihukumkan sunnah? Kira-kira Khaliful Musyrikina ini sudah masuk kriteria untuk dikatakan wajib atau belum? Syawahidnya atau iktirannya sudah mencukupi atau belum? Kira-kira di dalam teks itu apakah sudah cukup dikatakan bahwa ini lil wujub, itu misalnya, atau ada hadis-hadis lain yang mendukung bahwa ini memang lil wujub, misalkan.
Kalau kita baca ulama-ulama ya, di antara mereka itu menyebutkan begini. Di antara yang lil wujub itu misalkan perintahnya kuat disertai dengan adanya lafaz yang menyebutkan adanya ukubah bagi orang yang meninggalkan misalkan. Tetapi di sini kita lihat, coba kita baca teksnya lagi, cuma khaliful musyrikina waqful liha. Di sini kita lihat dari segi teks ini belum cukup untuk dikatakan lil wujub. Karena di situ tidak ada tambahan-tambahan, misalkan kalau kamu tinggalkan siksaannya ini, misalkan masuk neraka, kan itu pasti lil wujub kan begitu kan? Atau kalau kamu jaga jenggotmu, kamu akan masuk dalam surga. Berarti kan nanti dia lil wujub, tapi di situ tidak ada. Nah, itu yang perlu didudukkan. Atau ada hadis-hadis lain yang memang hadis-hadis lain itu dianggap cukup mendukung bahwa ini lil wujub. Hadis-hadis yang juga berdalam tema yang sama yang nanti dapat mendukung bahwa itu lil wujub. Tetapi kita perlu memperdalam itu. Nah, jadi khaliful musyrikina, kalau tadi kita baca Syahani Jum'ah, ini ada kita perlu melihat asbabul wurud di dalam keluarnya hadis ini. Hadis ini wurudnya adalah ketika sahabat pulang dari Persia dalam peperangan, karena di dalam hadis Muslim itu bukan khaliful musyrikin, khaliful majus kalau tak salah saya. Ada. Yang mana? Ya, majus. Khaliful majus. Nah, ketika sahabat pulang dari suatu misi, sahabat mengadu ke Rasulullah. Coba kita searching, nanti bisa kita searching ini. Kata sahabat apa? Mereka ya Rasulullah berjenggot. Mereka berjenggot ya Rasulullah. Jadi kata Rasulullah SAW, kalian berjenggot. Nah, artinya begini ya, sahabat mengadukan itu kepada Rasulullah ketika melihat bahwa orang-orang yang berseberangan agama dengan Islam ketika itu juga berjenggot. Maka kita lihat di sini ternyata kasusnya adalah kasus budaya. Kasusnya ini adalah kasus adat istiadat. Maka kita tak bisa lepaskan adat istiadat ini yang menjadi latar belakang munculnya hadis ini. Nah, itu kalau menurut saya yang perlu kita kembangkan permasalahan ini, yaitu tentang bagaimana asbabul wurud daripada hadis ini tidak bisa kita tinggalkan untuk supaya dapat inti daripada permasalahan ini. Lalu saya rasa saya cukupkan di situ dulu argumen saya, tambahan saya. Kita serahkan ke yang lain dulu, nanti baru kita minta kesimpulan daripada Ustaz Fadli Syukri. Baik, pada yang lain saya persilakan. Saya izin nambahkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan semua kita sehat afiat dan selalu berkah dalam setiap waktu dan umur yang berlaku dalam hidup kita. Semoga apa yang kita lakukan juga berada dalam koridor sunnah Nabi sehingga di akhirat berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ahbab fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita hari ini hampir mirip dengan pembahasan sebelumnya. Artinya pembahasan tentang aspek penampilan fisik. Aspek penampilan fisik. Dalam pertemuan sebelumnya membahas tentang celana atau isbal dalam bahasa agamanya. Kemudian hari ini membahas tentang jenggot. Nah, permasalahan pertama yang perlu kita identifikasi dari yang disampaikan tadi, ada beberapa pernyataan ulama. Dan kalau kita kaji lebih lanjut, ulama mazhab yang 4 beda pendapat dalam menyikapi antara mencukur jenggot itu hukumnya haram atau makruh. Itu mayoritas begitu, makruh atau haram.
Di ulama mazhab Syafi'i ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, mayoritasnya makruh. Di Hanafiyah juga begitu. Di Malikiyah lebih cenderung kepada makruh. Hanabilah juga begitu. Artinya 4 mazhab beda pendapat dalam memutuskan hukum ini haram atau makruh. Berarti permasalahan ini adalah mukhtalaf yang diperdebatkan oleh ulama. Kaedah yang disepakati oleh para ulama, ketika terjadi ada masalah mukhtalaf, berbeda pendapat ulama dalam hukuminya, itu kita tidak boleh la yunkaru fiha, tidak boleh diingkari. Artinya tidak boleh setiap orang mengingkari, menafikan pendapat orang lain. Kalau ini terjadi, apalagi ijtihad orang lain dibatalkan, di-cancel, dinihilkan, ini produktivitas ilmiah justru tidak terjadi. Karena setiap orang berpendapat akan terkebiri. Maka oleh karena itu, kaidah pertama yang mesti kita pahami dari segi dalil, tadi sudah dijelaskan ada asbabul wurud yang ada kaitannya dengan adat, tradisi, kebiasaan. Yang kedua, dari segi pemahaman ulama terhadap dalil, terjadi perbedaan pendapat para imam mujtahid, maka mukhtalaf fiha, diperdebatkan. Itu poin pertama. Yang kedua, dalam ilmu usul fikih sudah berapa kali kita sampaikan bahwa dalalatul alfaz lil amri, kemudian dalalatul alfaz lin nahi, qarinah atau indikasi yang ditunjukkan oleh sebuah dalil perintah dan dalil larangan. Itu kita ketika kuliah dulu di tingkat 3, lebih kurang ada 16 indikasi yang dimaksudkan oleh sebuah perintah dan sebuah larangan. Artinya tidak serta-merta setiap perintah itu bermakna lil wujub, harus dilakukan, dan berdosa ditinggalkan. Dan kita di Indonesia atau budaya timur juga mengenal hal seperti itu. Kadang-kadang ada makanan suruh orang makan, padahal kita tidak sedang menyuruh dia makan. Kita sedang marah kepada orang tadi. Atau hal-hal tertentu kepada anak, kita menyuruh anak padahal kita sebenarnya marah kepada anak. Itu juga begitu terjadi dalam bahasa kita. Maka ketika kita melihat ada khalifu, ahfu, kemudian berbagai redaksi yang lain di dalam hadis tadi itu, mesti kita lihat di antara 16 atau lebih dari 16 ini mana indikasi hukum dari perintah lil amri tadi. Itu dari segi usul fikih. Nah, kalau kita lihat para ulama, tidak semuanya mengatakan al-amrul wujub dalam masalah ini. Itu kita lihat dari yang dipaparkan Ustaz Fadli tadi. Kemudian itu poin kedua. Poin ketiga, hari ini kalau kita tengok kenyataan, sudah sampaikan juga tadi, apakah betul jenggot itu identitas muslim saja? Sehingga orang kalau tidak berjenggot, dia tidak bisa disebut seorang yang beridentitas muslim. Bahkan kalau kita tengok anak-anak muda saja, atau dalam pergaulan biasa, atau dalam dunia media, kita justru melihat non-muslim punya semacam tren kebanggaan untuk berjenggot. Dan itu mereka tidak berkaitan dengan agama sama sekali berfikirnya. Cuma melihatnya seperti kata sahabat tadi, fashion saja. Hanya bagaimana lifestyle saja. Tidak ada kaitannya dengan agama. Nah, kita menyikapi ini mesti dengan konteks hari ini juga. Karena asbabul wurud tadi adalah keadaan di masa itu orang non-muslim, mereka tidak suka memanjangkan jenggot. Sementara muslim saat itu tidak ada yang tidak memanjangkan jenggot. Yang keempat, fakta kita di Indonesia atau fakta kita dunia timur. Apakah rata-rata orang Melayu ini berjenggot secara asal? Banyak yang tidak berjenggot dibanding berjenggot. Dan kalau berjenggot kebanyakan tidak rapi seperti orang Arab. Itu. Yang kelima, poinnya adalah dalam kajian fikih ternyata justru ada sebagian jenggot itu disuruh cukur. Perempuan kalau berjenggot itu disuruh cukur. Iya, perempuan kalau berjenggot disuruh
cukur jenggot dia. Berkumis. Dianjurkan untuk perempuan cukur jenggot dan kumisnya. Ini berarti ada kenyataan bahwa jenggot ini disuruh panjangkan, dalam kesempatan lain jenggot suruh cukur. Ini fakta dalam kajian hukum dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika kita memahami kontekstual daripada hadis yang dibacakan di awal bab tadi, ini poin-poin ini mesti menjadi alat analisa kita untuk memahami betulkah jenggot itu wajib, sehingga orang ketika tak berjenggot atau dia berjenggot lalu dicukur, yu'atabu atau yu'aqabu, dia oleh syariat dicela, oleh syariat dia dihukum. Apakah sampai seperti itu? Nah, ini barangkali tambahan untuk menjadi bahan diskusi kita yang nanti insya Allah kita simpulkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang lain tambahkan. Sultan. Silakan Ustaz. Sultan. Maulana, fadhal Maulana. Ustaz Doni. Ustaz, kasih keluar. Termasuk yang tak berjenggot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asatidz yang dimuliakan Allah, masuk kita pada ranah jenggot. Ada beberapa poin. Tadi kalau anak tangkap dari Ustaz Hanafi, beliau sedang mencari mana kira-kira argumen yang menyebabkan dalil bahwasanya jenggot itu menjadi wajib. Kemudian Allah menyampaikan ada sampai 5 poin tadi. Bahkan berjenggot itu disuruh untuk dicukur. Kalau Ana boleh melihat sedikit, secara umum ada 2 dalil yang Ana lihat tadi. Yang pertama yang berkaitan dengan dalil mencukur jenggot itu, yang ujung hadisnya itu khaliful majus, bedakanlah dirimu dengan orang Majusi. Kemudian dalil yang kedua itu khaliful musyrikin, bedakanlah dirimu dengan orang-orang musyrik. Asbabun nurutnya juga sudah dijelaskan tadi oleh Ustaz Hanafi. Maka kalau Anda melihat sendiri di sini yang menjadi titik poinnya itu adalah ketika membuat kita agar dengan berjenggot itu berbeda dengan orang Majusi, dengan orang-orang musyrik. Kita sudah sama tahu musyrik itu sudah diterjemahkan dulu kan, bahkan dia disamakan dengan kezaliman kan. Ketika ayat berbicara tentang kezaliman itu sama dengan kemusyrikan. Kita tahu dengan hadis-hadis tentang kezaliman, az-zulmu zulumatu yaumil kiamat. Setiap kezaliman yang dilakukan di dunia maka juga akan dibalasi di akhirat. Intinya ayat-ayat ini berbicara tentang kekafiran, berbicara tentang kemusyrikan. Bahkan Nabi tadi belum ada, memang di hadis itu tidak dijelaskan adanya iqab bagi orang yang meninggalkan jenggot. Tapi ketika kita lihat ayat-ayat tentang kezaliman, kita lihat ayat-ayat tentang kemusyrikan, ujungnya pasti iqab semuanya. Contohnya kita lihat kalau tak salah ayat yang ke-6 ya, surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Betul tak ayat yang ke-6? Betul. Kelima atau ke-6? Tenang ya, intinya setiap kezaliman, setiap kemusyrikan, setiap kekafiran pasti akan berujung dengan azab. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja bagi mereka diperingatkan atau tidak diperingatkan, bagi mereka nanti ujung-ujungnya mereka tetap tidak beriman. Orang kalau tidak beriman pasti mereka akan masuk ke dalam neraka. Maka kalau menurut Anda barangkali yang menjadi titik poin jenggot itu sampai kepada level wajib sehingga dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan akan berdosa, inilah dianya. Kemudian sedikit anak terkendala dengan Ustaz Alma tadi sedikit, bagi perempuan itu sudah otomatis perempuan yang ketika dia berjenggot otomatis dia pasti akan disuruh, karena tidak boleh tasyabbuh antara laki-laki dengan perempuan. Jadi mungkin cuma ini yang bisa Anda sampaikan, hanya melihat sisi kewajiban kenapa jenggot itu sampai diwajibkan. Kemudian barangkali yang perlu juga kita diskusikan sedikit, yang jenggot itu batasannya mana saja? Batasannya hanya di sini kah, atau mulai sampai dari sini kah? Karena kan ada melihat tipe-tipe jenggot yang lebih panjang di sini, Ustaz. Ada yang ke sininya lebih panjang dibandingkan dengan di sininya. Maka perlu juga nanti ini kita kaji sedikit ini.
Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Oke, terima Luar kasih. biasa. Betul. Yang lain, silakan. Menanggapi. Syekh Farsan. Betul. Maulana. Sedikit menambahkan, tapi kan nggak dengar dari awal juga sebenarnya. Berawal juga tadi. Berawal. Jadi pembahasan jenggot ini kurang lebih kan mirip-mirip dengan pembahasan pekan yang lalu tentang isbat, yang mana pembahasan ini sering diangkat oleh kawan-kawan salafi dalam setiap kajian mereka, dan puas dalam pembahasan 37 masalah populer pun di situ beliau lebih memilih makruh, lebih memilih fatwa makruh. Dan beliau pun juga menyampaikan memang ulama Syafi'iyah pun juga ada yang mengharamkan juga. Jadi dalam madhab yang mu'tabar, madhabul arba'ah itu ya kalau nggak haram makruh, kalau nggak haram makruh. Dan kita sendiri tahu biasanya kan kalau belajar fikih ataupun usul fikih, agama itu kan perintah atau larangan, perintah atau larangan. Atau yang ketiga, nggak ada perintah, nggak ada larangan, namanya jawaz atau mubah. Kalau perintah kita sering tahu namanya perintah itu ada yang keras, ada yang lunak. Nah, kalau perintah keras itu wajib, perintah yang lunak itu sunnah. Sebaliknya lagi tadi nanti ada yang namanya larangan. Larangan ada yang keras, jatuhnya nanti haram. Kalau larangan itu lunak, jatuhnya makruh. Maka antara makruh dengan haram ini sebenarnya dalam fikih itu satu kedudukan, sama-sama dilarang gitu. Cuma bedanya itu larangannya itu keras dengan lunak. Maka kita pun juga menyikapi hal-hal yang seperti ini kalau ada ikhtilaf. Nah, sayangnya kawan-kawan yang salafi ini memang dari dulu kawan-kawan salafi itu mereka tidak pandai menggunakan satu hal yang namanya adabul khilaf. Jadi tata cara untuk khilaf itu mereka nggak pandai. Kalau sudah pendapat mereka satu, maka mereka tuh sudah punya pemahaman selain pendapat itu salah. Nah sekarang kita ini sebenarnya hanya kerjanya kan mengurai, menyampaikan kaidah-kaidah ulama yang sebenarnya sudah diuraikan oleh Al-Ustaz Abdul Somad kan. Dan hampir di situ mayoritas cuma dua, kalau nggak makruh, ya haram. Maka di sini mungkin kita pun yang duduk juga akan berbeda. Sebagian kita mengatakan haram mencukur ya, haram mencukur atau makruh. Kita yang duduk pun juga kemungkinannya akan ada perbedaan. Dan itu nggak ada masalah. Yang masalah nanti menyikapinya pandai atau tidak. Menyikapinya. Ketika ada orang mengatakan haram, ya kita pun juga harus terima. Karena hampir di kitab-kitab mayoritas Syafi'iyah itu menukil bahwa Al-Imam Syafi'i mengatakan haram itu. Dalam kitab Al-Qum terutama nasnya Imam Syafi'i kan haram. Nah, cuma nanti ulama-ulama yang memang sampai tingkatan mujtahid, entah itu dalam mujtahid fatwa, walaupun belum sampai mujtahid mutlak seperti Imam Nawawi dan ulama-ulama lainnya, itu terkadang lebih mengambil pendapat kaidah mengambil fatwa sama, tapi mereka lebih mengatakan pendapat muhtamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi pendapat yang muhtamad yang bisa dipakai fatwa itu makruh. Jadi akhirnya yang haram ini memang kalah dalam mazhab Syafi'i. Jadi orang itu kalau memang dia mengaku mazhabnya Syafi'i, harusnya dalam fatwa, harusnya dia menyampaikan hasil fatwa itu yang muhtamad. Nggak boleh dia menyampaikan dalam halayak umum satu fatwa yang ghairu muhtamad di dalam mazhab, ini nggak boleh. Ini menunjukkan orang nggak paham mazhab Syafi'i. Jadi kalau menyampaikan, saya mazhab Syafi'i, maka berarti dia harus menyampaikan yang mu'tamad itu makruh. Kemudian juga di pekan yang lalu, ini mungkin bagus juga diulangi, Al-Ustaz Al-Nur kan menyampaikan pekan lalu. Ini terjadinya perbedaan juga memang terjadinya sudut pandang. Kawan-kawan salafi ini kebanyakan ngaji hadis. Akhirnya apa-apa yang mereka pandang itu sudut pandangnya hadis. Nah kita, ini mungkin satu kritikan bagi kita, kebanyakan ngaji fikih.
hadisnya kurang. Yang betul itu sebenarnya nggak boleh kita mengelompokkan antara kelompok hadis dengan fikih. Kalau kita lebih melebarkan antara madzhabul arba'ah, itu akan ada satu istilah dalam madzhabul arba'ah, ini 4 madzhab, ada istilah nanti ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Yang mana sebenarnya saya juga nggak setuju dengan istilah ini, tapi sudah terlanjur beredar di buku-buku, di kitab-kitab. Ahlul hadis ini itu 3 mazhab selain mazhab Imam Abu Hanifah. Nanti Imam Abu Hanifah dituduh dengan ahlul ra'yi. Padahal kan nggak mungkin beliau mengesampingkan Quran, mengesampingkan hadis, itu nggak mungkin. Kemudian mendahulukan akal daripada dalil, ini nggak mungkin kan, jadi tuduhan. Tapi ini yang nanti akan kita tengok kelebihan daripada madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau memiliki guru yang bidang hadisnya begitu tinggi, diantaranya Imam Malik. Kemudian beliau juga berguru nanti dengan muridnya Imam Abu Hanifah yang juga jadi mujtahid mutlak, bukan mujtahid fatwa, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya beliau mengumpulkan 2 kaidah ini, gak hanya melihat dari segi hadis, tapi juga dari segi yang lain. Berguru kepada orang yang dituduhkan banyak menggunakan akal. Akhirnya madhab yang paling adil itu memang madhabnya Imam Syafi'i. Mencampurkan duanya. Nah, jadi beliau mencampurkan. Jadi bukan hadis saja kemudian fikih ditinggalkan, atau orang yang sibuknya hanya fatwa saja tidak memandang hadis, ini salah. Kemudian sedikit tambahan lagi, ada satu istilah yang bagus. Nah, ini lanjutan dari yang tadi. Kan Ustaz Allah menyampaikan ada yang melihat sudut pandang pekan lalu ya, dari sudut pandang hadis. Kemudian ada yang menengok dari sudut pandang Fikih. fikih. Ustaz Abdul Somad menambahkan kemarin, kata Ustaz Abdul Somad, Syekh Ahmad Al-Ghazali sampai mengarang baina ahlul hadis wa ahlul fikhi. Ini sampai memang ada ulama mengarang memisahkan antara ahlul hadis dan ahli fikih. Padahal kan ini juga jangan seharusnya dipisahkan. Ahlul hadis seharusnya dia seharusnya tahu fikih. Orang juga menjadi pakar dalam fikih kan nggak mungkin dia kalau nggak tahu hadis. Maka di sini juga hukum yang perlu juga mungkin kita saya sedikit berikan masukan. Ada sebagian ulama yang ahli hikmah ini menyampaikan dalam pembahasan fikih ini memang harus kita ada pemahaman bahwa fikih itu kan fatwa. Fikih itu fatwa yang sebenarnya mau tidak mau kita juga akan pahami fatwa itu kan bukan amal yang tertinggi di dalam Islam. Nanti ada namanya fatwa, ada namanya takwa. Kalau ada orang bertanya dalam pembahasan fikih, boleh nggak ada orang sholat kemudian hanya menggunakan baju kaos, celananya itu hanya sebatas lutut saja, sah nggak sholatnya dia? Boleh atau tidak? Maka kalau fikih menjawab, jawabannya boleh. Tapi kalau ditanya dengan sistem takwa, maknanya buka hadis, ini nggak boleh menurut hadis, ini nggak ada. Maka ada namanya batasan fatwa, ada namanya batasan takwa, sehingga akhirnya beredar nanti istilah di dalam negara kita ada namanya baju takwa. Jadi baju yang di bawah itu tuh kurang takwa. Bukannya batal, enggak, tapi ini pembahasan secara hadis itu kurang takwa. Maka kita pun juga harus memandang, ini kan kita memang duduk dalam pembahasan fatwa ya hampir. Tapi jangan pula lupa, jangan sampai kalah dengan salafi. Salafi ini mereka kebanyakan ngaji hadis. Jadi kita maklumi, apa-apa sedikit-sedikit Bukhari, sedikit-sedikit Muslim, seolah-olah kita nggak ngaji Bukhari Muslim. Tapi kita maklumi satu sisi, mereka memang di kalangan terutama kita di Indonesia ini yang agak banyak ngaji hadisnya. Jadi seolah-olah mereka tuh lebih mau merasa lebih mengikuti Rasulullah daripada yang lain. Kemudian ada satu tambahan, almarhum guru saya Syekh Uzairul, beliau dulu menyampaikan ada satu hal yang kita perlu pahami, bahwa ada istilah dalam agama itu namanya kan ittiba. Dia tuh nggak sunnah, nggak makruh, tapi hanya ittiba saja, hanya bermodalkan karena ngikut dan cinta. Jadi contoh, kalau jenggot kan dipastikan Nabi itu berjenggot. Kemudian juga kita tahu Nabi itu berjenggot. Nah sekarang ada para sahabat itu, di antara para sahabat yang terkenal, beliau sampai diberi gelar sama para ulama itu asyaddu ittiba'an fi Rasulillah.
paling suka tuh niru Nabi dalam semua hal, nggak mandang apapun, entah itu sunnah apalagi wajib. Jadi beliau tuh saking cintanya dengan Nabi nggak mandang apa-apa. Itu Ibnu Umar radhiyallahu taala. Nah beliau itu sampai kan dikisahkan berjalan naik kuda dengan khodimnya, maka tiba-tiba di satu tempat itu nundukkan kepala, seolah-olah menghindari ada satu dahan di situ. Maka khodimnya heran, di dahan nggak ada kok nundukkan kepala. Maka kata Ibnu Umar kan ditanya, kenapa engkau buat seperti itu? Kata Ibnu Umar, dulu saya dengan kekasihku Rasulullah jalan di tempat ini ada dahan pohon, beliau nunduk. Maka sekarang saya pun juga ingin meniru hal yang seperti itu. Maka kata para ulama, ini namanya apa? Ini apakah sunnah, apakah wajib? Nggak ada hubungan sunnah di situ, nggak ada hubungan wajib, tapi itu namanya ittiba. Kalau memang dilandasi kecintaan ada pahala. Nah, jadi itu namanya perginya kan ke niat. Kalau dia pandai berniat dapat pahala. Nah sekarang ada orang makan gandum, sekarang kita kan nasi. Kemudian apakah bisa dikatakan makan kita menggunakan gandum itu dapat pahala? Ya enggak. Tapi kalau dia ditanya kenapa kamu kok makannya gandum nggak nasi, kemudian dia jawab niru Nabi karena cinta, itu dapat pahala. Jadi ini bukan pembahasan fikih ya, yang tadi yang barusan saya sampaikan, ini namanya sudut pandang yang lain. Kalau pembahasan haram ada itu ulama sudah membahas. Kemudian makruh itu hampir jumhur mengatakan makruh dalam jenggot, tapi ada hal namanya ittiba. Nah sekarang itu kalau saya belajar di Pakistan ini nggak ada faktor tablik atau apapun di sana. Memang satu suasana saya tengok di sana itu apapun aliran mereka itu berpacu dalam mengamalkan sunnah. Fisik ya, zohir. Akhirnya orang tuh kalau kurang sunnah di sana itu minder di sana. Jadi apalagi jadi ulama. Tapi memang betul. Kalau kita misalkan di Indonesia yang dikatakan ulama misalkan sudah berpegangan kepada fatwa, nanti orang awam akan berada di level bawah. Nah, jadi kalau kita kan ada fatwa, ada takwa, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau ulama misalkan dia ini mengambil yang walaupun boleh dan itu nggak haram dan tidak dosa, nanti orang awam akan larinya lebih ke bawah lagi. Maka ini satu perbandingan. Kita jangan kalah lah dengan salafi. Mungkin kita hampir kan, ini mereka tuh banyak kekeliruan dan hampir fatal itu salafi keliru, tapi memang tidak semua. Mereka dalam fatwa banyak keras, tapi juga ada beberapa fatwa yang kelewat melenceng dan entah apa-apa yang haram jadi halal. Nah, tapi jangan sampai kalah juga dalam pengamalan sunnah, sehingga nanti kita yang orang-orang mungkin yang berbeda dengan salafi itu malah lebih mudah diterima masyarakat. Tapi mengamalkan sunnah tentu dengan adabnya juga. Jadi ini mungkin yang bisa saya tambah. Udah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asal semua yang kami berikan, mohon maaf lambat. Walaupun yang saya sampaikan atau diskusi kita hari ini sudah terlewat juga tadi, mohon maaf juga karena itu sangat lambat. Pengulangan. Tentang jenggot ini kalau kita lihat dari kitab kita itu bahwa jenggot itu memang ada dalam hadis-hadis Rasul banyak, dan termasuk dalam Quran Nabi Harun komentar kepada Nabi Musa, jangan gitu kan jenggotku, jangan ketika ta'khudh bi lihiyatihi. Dan Nabi ketika baca ayat nampak dari belakang bergerak jenggot Rasulullah SAW. Ini tak bisa kita pungkiri tentang ayat dan hadis bahwa kalimat jenggot itu memang ada pembahasan. Dan kalau yang saya baca itu ulama berbedanya memang seperti sampaikan tadi adalah tentang masalah hukum berjenggot. Secara mayoritas ulama itu menganjurkan berjenggot. Ya, itu mayoritas ulama menganjurkan untuk berjenggot. Ya, di antaranya ada mengatakan, ada tadi ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah.
Dan sunnah ini ada juga mengatakan bahwa sunnah di sana adalah ada sunnah adat, ada sunnah ibadat. Ini dikatakan oleh Syekh Ahmad Umar Hashim. Ya, Umar Hashim. Dia mengatakan itu ada sunnah adat, ada sunnah ibadat. Jadi beliau mengatakan hal ini lebih kepada sunnah adat. Dan ulama juga menyatakan kenapa wajib, ya? Di antaranya mereka mengambil hadis khaliful musyrikin. Dari hadis itu maka timbullah wajib, ya, wajib untuk berjenggot. Dan ada ulama mengatakan itu sunnah. Kenapa sunnah? Ada dalam hadis asyaratun minal fitrah. Ada 10 macam dari fitrah, di dalamnya ada menyuruh untuk berjenggot. Nah, ini bagian daripada Khusus syar'i. Antara dinyatakan oleh Syekh Atiyah Sakor. Ya. Dan Syekh Yusuf Qaradawi juga mengatakan tentang hukum berjenggot. Ada beliau bagi 3, ada haram, yaitu diantaranya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, yang kedua yaitu makruh, ya, qadiyat itu ya. Qadiyat. Qadiyat ya. Nah, kita temukan iyat saja teknya sana. Dan diantaranya para sahabat. Dan yang ketiga yaitunya beliau menyatakan yaitunya ibah, ya, boleh saja karena termasuk dalam af'alul adat, ada tadi. Ini lebih kepada ulama kontemporer. Dan itu tentang masalah hukum berjenggot. Dalam masalah hukum ini kenapa mazhab Syafi'i lebih cenderung kepada sunnah? Sehingga ketika kita membahas masalah hukum mencukur jenggot itu adalah makruh, ya. Kalau wajib tentu haram. Nah, ya, itu khusus mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah mengatakan adalah makruh mencukur dan sunnah untuk berjenggot. Yaitunya dari hadis yang tadi sunnah asyaratun minal daripada fitrah. Ya. Dan diantaranya bahwa ulama Syafi'iyah mengomentari khaliful musyrikin ini berbeda, tasyabuh. Tasyabuh itu dibagi 2. Ada diantaranya tasyabuh dalam ibadat, ada tasyabuh dalam adat. Maka ketika tasyabuh dalam ibadat ini dilarang. Tetapi ketika tasyabuh dalam adat atau pakaian sehari-hari ini tidak dilarang. Di antaranya dalam hadis-hadis khalifu itu tidak langsung haram. Karena ada hadis khalifu yang lain dinyatakan bahwa sahabat Rasulullah SAW disuruh berbeda dengan Yahudi yang mewarnai rambut. Tidak mewarnai, Yahudi tidak mewarnai rambut. Uban. Ya, maka fakhalifu, ya, berbedalah dari mereka. Kenyataannya sebagian sahabat, ya, mewarnai, sebagian tidak, uban mereka. Ini menunjukkan bahwa khalifu di sana tidak menunjukkan wajib. Dan ketika juga dalam masalah solat memakai sendal. Nah, pada hadis khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, ya. Selisilah Yahudi, semua mereka tidak sholat dengan memakai sendal, ya. Berarti disuruh pakai sendal. Tekstual, sholat itu pakai sendal. Sholat di al-falah. Tapi bahwa khalifu itu mesti wajib, berbeda itu wajib dalam hal ini, maka wajib pakai sendal ke masjid. Tidak ada batas sendal. Tidak ada batas suci. Batas sendal lah, ya. Maka ada gitu lagi. Pakai. Tapi kenyataannya sekarang kok kita tidak. Lebih bagus tidak pakai sandal ke masjid. Nah, jadi di sini kita menengok, ulama menengok bahwa khalif di sana tidak menyatakan kepada haram. Nah, maka ulama mengambil di sini khalif di sini seperti Buya tadi menyampaikan, amar itu bagi banyak pembagiannya. Di sini ulama lebih cenderung kepada amrun lil irsyad. Itulah sedikit dari kami, dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Jazakallahu. Sudah yang lain? Syekhna Mujais. Di sana lagi ada bang pemerintah kan ambil kacang. Kita jangan komentar Ustaz.
Saya tambahkan sedikit. Tambah sedikit. Baik. Yang disampaikan Ustadz Roni tadi hampir nyambung dengan apa yang ingin saya sampaikan. Pertama, dari segi orang kafir yang wajib kita berbeda dengan mereka, tak boleh ikuti, itu akidah mereka. Ibadah akidah itu wajib, jangan sampai diikuti sama sekali. Tetapi dari segi pelaksanaan adat atau sesuatu yang tidak substansinya ibadah kepada Tuhan atau yang dituhankan, itu kalau kita lihat tataran sejarah, banyak kebiasaan non-muslim itu masuk kepada muslim. Dalam contoh ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan strategi yang dibawa oleh Salman Al-Farisi. Ujungnya Al-Farisi, menunjukkan beliau bukan orang Arab asli, tapi orang Persia. Berarti kebiasaan non-muslim kemudian menjadi kebiasaan muslim, itu ada hal yang nanti ditoleransi, dibolehkan, ada yang tidak. Tetapi akidah, ibadah itu wajib, tidak ada toleransinya. Maka khaliful yahuda wan nasara wal majus, kalau ada hadis seperti itu, ini yang paling penting poinnya adalah dalam masalah akidah, ibadah, jangan pernah kalian sama dengan mereka, harus berbeda dengan mereka. Nah, di dalam masalah jenggot ini, di antara para ulama, contohnya Imam dalam Ahkamul Quran Ibnul Arabi menceritakan dahulu di masa Nabi itu orang-orang non-muslim mereka memanjangkan kumis, memotong jenggot atau dipanjangkan keduanya. Itu kebiasaan waktu itu. Dan waktu itu ini tidak sejalan dengan konteks kebersihan di zaman itu. Ya, itu poin yang pertama. Jadi kewajiban kita berbeda dengan mereka adalah pada hal akidah dan ibadah. Sementara hal tradisi, hal adat, penampilan zahir itu bisa nanti beberapa indikasi hukum. Yang selanjutnya, dari hadis tadi tidak disebutkan karinah seperti yang dipaparkan Ustadz Doni, bahwa ada penjelasan spesifik tentang orang memotong jenggot, dia masuk neraka, dia dihukumi sebagai orang yang fasik dan semacam. Tidak ada. Cuma perintahnya, ilahnya adalah bagaimana berselisih, beda, tidak sama. Itu saja ilahnya. Tidak ada karinah, hukuman tegas terhadap pelakunya. Yang ketiga adalah kalau kita lihat dari redaksi hadis tentang penjelasan membiarkan jenggot, memotong kumis, itu rata-rata dijelaskan pada hadis khisalul fitrah. Penjelasan tentang hal-hal keindahan fisik yang disukai agama. Ada bersiwak, ada mencabut bulu ketiak, kemudian memotong kuku dan seterusnya. Masuk ke situ. Yang pada umumnya khisalul fitrah itu adalah sunnah hukumnya. Nah, maka itulah sebabnya kenapa para ulama sebagian besar mengatakan tidak wajib. Satu, tidak ada indikasi hukuman sanksi bagi orang yang menyelisih hadis tadi. Yang kedua, kebanyakan hadis tadi diceritakan besertaan dengan khisalul fitrah. Artinya adab-adab yang disukai oleh agama. Nah, itu sebabnya kenapa sampai kepada kesimpulan tadi lil irsyad, kesimpulan bahwa dia sunnah dan makruh kalau ditinggalkan. Kan boleh jadi di antara kita kan berpikir, kenapa kok kita ulama ada yang makruh, ada yang mengatakan haram, kenapa? Itu di antaranya sebab kenapa hadis ini disimpulkan oleh ulama derajatnya dari sisi hukum fikih sampai kepada sunnah dikerjakan dan makruh kalau dicukur jenggot kita. Wallahu a'lam. Ustaz Hermi Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar tidak salah paham Ustaz Muhsin. Jadi saya bercanda ya. Saya potong jenggot Ustaz karena hari ini pembahasannya jenggot sebenarnya. Tapi sebelum itu saya sudah cerita sama Ustaz Hirudin tadi.
kenapa potong katanya kan. Saya bilang jenggot saya ini kalau udah terlalu longgar, saya kan kebiasaan saya kan berjenggot dan antum mungkin sering lihat jenggot. Hari ini saya potong karena kemarin itu jenggot ini dia gatal sini, kudis-kudisan itu. Jadi saya sering tuh kalau dia sudah mulai ketombean, jadi saya potong. Maka saya menyimpulkan saya mengambil yang makruh tadi itu kan. Kalau ketika saya memotong itu tadi gitu kan, bukan berarti kita tidak, insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Nabi karena kita mencintai kebersihan juga. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ingin, karena mumpung di sini banyak maulana ya kan, para habaib juga di sini ya. Jadi insyaallah habaib Mustafa, maksudnya Sunanul Mustafa. Ingin sedikit nanya nih, saya memang agak ini Ustaz ya, karena saya baca kitab ini ketika waktu itu di Indonesia lagi hebohnya makin panjang jenggotnya makin goblok gitu kan. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Jadi waktu itu saya pas tak lama, seminggu mungkin setelah itu, saya dapat buku ini Ustaz. Buku ini saya beli, ini namanya Kashful Khofa ya, kitab ini. Lalu saya baca-bacalah hadis-hadis yang ada di dalam ini sesuai dengan urutan abjadnya. Lalu saya mendapatkan di sini ada salah satu hadis, tapi ini marfu dia, hadisnya marfu. Cuma mungkin nanti ada penjelasan lagi di sini. Nomor 1677 bunyinya itu seperti ini. Saya nggak tahu ini yang ingin saya tanyakan. Mungkin para asatidz mungkin pernah baca atau apa gitu kan. Cuma saya mendapatkan di sini, tulul lihyah dalilun qillatil aqli. Ya, tulul lihyah dalilun qillatil aqli. Ini sanadnya ini disandarkan kepada Al-Imam Ad-Dilimi dari Amr bin As. Hadisnya marfu Ustaz di sini. Nah, dan itu juga dijelaskan juga di sini siapa ini? Ada salah satunya yaitu Muawiyah pernah bertanya juga, apakah pernah mendengar sebuah hadis tentang jenggot ini? Karena pada waktu itu ada seorang yang jenggotnya panjang yang datang di situ. Nah, jadi aku ingin mempertanyakan tentang jenggotnya. Intinya tuh orang yang panjang jenggotnya itu ada syekh di akalnya itu. Artinya Pak lemah. Dalilun ala dofi aklihi, lemah akalnya. Makanya waktu itu saya baca-baca ini tadi, dan di sini juga ada beberapa buah hadis kemudian yang disebutkan juga di sini. Yaqul ya'tabaru aqlu rajul fi tulul lihyatihi wa naqshu khatimuhu wa kunyah. Jadi orang tersebut dipandang lemah akalnya ketika panjang jenggotnya ataupun nakos khotam ini maksudnya mengukir cincin ya Maulana ya. Mengukir cincin dan juga kunyah itu gelar gitu ya. Kunyahnya mungkin kalau gelarnya jelek atau buruk berarti itu mungkin orangnya jelek, berarti akalnya seperti itu. Mungkin seperti itu. Kemudian juga di sini disebutkan juga sini ada juga ketika itu saya nemukan juga pada bagian mim ya, huruf mim. Kalau tadi saya nemunya pada huruf to. Tululiyah dalilun qillati aqli. Panjangnya jenggot yaitu tanda atau bukti dangkalnya akal ya, kurang akal gitu ya, dangkalnya akal. Itu dalil yang dipakai siapa kemarin? Apa? Mungkin itu tadi. Cuma habis itu saya ketemu di sini ya pada huruf min. Mana tadi? Huruf min. Ini amplop gajian dari Ustaz Doni. Pada huruf min sa'adatil mar'i khifatul lihyatihi. Min sa'adatil mar'i khifatul lihyatihi, dan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Ini marfu juga. Cuma di sini Imam Suyuti menjelaskan ini masuk kepada hadis yang maudhu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu saja untuk tambahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Dalam mungkin semacam tambahan lain. Bantahan. Enggak. Nah. Pertama, Kiai Haji Profesor Said Nasir Siwat, secara saya pribadi ya, saya tidak memaksa yang lain, keilmuan beliau bagus. Dokter. Cuma kadang-kadang ketika beliau menyampaikan, beliau tak sampaikan dalil. Ini banyak ada dalil, nah ya, gitu kan. Yang kedua, yang menerima kadang-kadang yang cepat marah itu orang awam. Saya secara pribadi nerima, saya tidak langsung kok begini, tidak langsung marah. Oh gitu ya, saya akan coba mencari tahu, karena orang itu sering begitu ya. Dulu kata wajib puasa ada dalam Quran,
memang tak ada kata wajib dalam Quran. Yang ada kutiba gitu kan. Kalau kita paham tidak ada kata wajib puasa. Tapi kutiba. Cuman orang-orang apa kan tidak terima gitu. Saya share tadi beliau kita akui baik dari sisi keilmuan yang kita dengar dari kawan-kawan dan sebagainya. Beliau juga punya pondok dalam politik, itu kita serahkan penilaian masing-masing. Ya, dalam hal tadi yaitunya dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah. Kebetulan ini kitab PDF yang ke-35 di sini halaman 225. Bahwasanya tentang mencukur ya, boleh mengambil wazahaba akharun, sebentar sedikit. Berpendapat dari fuqaha ila alla ya'khuza min al-lihiyasi'an, tak boleh mengurangi jenggot satu pun ila iza tashawwahat. Tashawwahat ini saya tengok di kamus jelek gitu. Ya. Terlalu panjang, terlalu lebar. Ini pun dimungkinkan oleh Imam At-Tabari dari Al-Hasan dan Imam Al-Atha. Dan dipilih pendapat ini oleh Ibnu Hajar karena menengok kepada hadis Ibnu Perbuatan atau hadis dari Ibnu Umar. Ya, ada pendapat kalau seorang laki-laki meninggalkan jenggotnya panjang begitu saja, meninggalkan jenggotnya, dibiarkan begitu sehingga panjangnya itu tak cantik lagi atau lebarnya tak cantik. Ya, lalu ini bisa mengakibatkan orang mencela, menghina dia. Nah, ini tak bagus. Ya, kata al-iyad. Nah, ini agak ragus ya ini. Qadiyat. Di sini iyad saja gitu. Qadiyat. Malikiyah. Ya. Nah. Al-aqzu min tuliliha wa aradiha iza azumat hasan. Ketika seorang mengurangi atau mengambil dari panjang dan lebarnya jenggot itu ketika sudah banyak kali hasanun baik. Bal tukrah, bahkan makruh asyuhratu fi tabzimiha. Makruh syuhrah, apa namanya? Mencari ketenaran. Iya, ketenaran. Terlalu jenggotnya panjang dan tebal dan lebar. Kama tukrohu, sebagaimana juga makruh pada memendekkan jenggot tersebut. Ada hujah untuk ini. Sesungguhnya Nabi SAW kana ya'khuzu min lihiyatihi min tuliha wa aradiha. Nabi Muhammad SAW mengambil dari jenggotnya atau mengurangi karena panjang dan lebarnya. Nah, di sini terdapat dari ditulis ulama dalam fatwa Al-Kimliyah dan juga ulama Ibnu Abidin. Itu sedikit dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mana tambah lagi? Selain Boleh sedikit. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tambahan ya. Ini karena yang kita hadapi itu dari orang-orang yang ekstrim dalam pembahasan hadis ya, salafi. Kalau selain salafi ini nggak ada masalah insya Allah. Kalaupun dia berjenggot nggak akan nyalahkan orang yang tidak berjenggot. Itu selain salafi insya Allah seperti itu. Apapun madhabnya, Hanafi, Maliki, Hambali, selagi dia termasuk bil madhab itu tidak ada masalah. Yang masalah salafi. Nah, kemudian karena kita ini ingin memberikan pencerahan dan kita bukan hanya sekedar apa. Tentu kalau ingin memberikan dalil, namanya dalil itu kan pasti Quran, hadis. Hadis pun juga punya kedudukan yang bisa menjadi dalil. Gak bisa ucapan ulama jadi dalil. Nah ini maksud saya juga untuk mengomentari yang tadi. Itu hadisnya sendiri pun tadi dibacakan maudhu. Kemudian yang pertama tambah panjang jenggot, apa? Bukan tambah panjang ya. Redaksinya tulul lihiyah. Dalil qillatil aqli. Tulul. Di situ pun pertama tentu akan dibahas salafi, kedudukan hadis itu bagaimana gitu. Kan apakah bisa dipakai. Jadi jangan sampai misalkan kalau ini video kemudian diedarkan malah tambah ditertawakan. Tapi kalau dengan orang NU tentu cocok. Kalau dengan ini disebar, akhirnya kita malah tambah ditertawakan. Itu jangan. Jadi kalau dalil yang disebarkan itu betul-betul dalil. Kalaupun misal itu sahih, di situ bahasanya panjang. Panjang pun ada batasan lagi nanti. Yang dianggap panjang itu baru bodoh, berapa panjang? Nah, kan begitu lagi nanti pertanyaan yang kalaupun setelah dianggap itu jadi dalil. Maka
kalau mau dikedepankan itu dalil-dalil yang memang betul-betul tingkatannya itu ada kekuatan, karena nggak mungkin kan 4 madhab ini semuanya nggak ada tahu dalil itu sama sekali kan nggak mungkin. Yang mu'tabar 4 mungkin yang lain ada, tapi kita nggak perlu lebih uraikan lagi. Jadi itu mungkin itu bukan dalil ya, itu yang dinukil, bukan dalil yang mungkin yang dinukil sama SAS Sa'il Akid, Profesor Dr. Sa'il Akil Sirot mungkin, tapi itu bukan jadi dalil. Kemudian juga hampir kalau kita membahas fikih, ini kekurangan salafi, tapi bagi kita lah, kalau mereka nggak menerima terserah mereka. Ini dalam fikih itu sendiri kan apa-apa hukum itu akan terbagi menjadi 5 bahkan lebih. Mungkin secara zahir kita tengok sunnah, buka hadis ngaji tahu-tahu itu sunnah atau tahu-tahu wajib, anggap aja 2. Tapi kalau diarahkan ke fikih itu banyak hukum jadinya. Contoh nikah aja, nikah. Madhab kita nikah ini secara fatwa madhab itu Mubah. Sunnah. bukan sunnah, mubah. Ini fatwa madhab nih, asli hukum. Tapi nanti dikembalikan kepada perorangan berbeda. Ada yang jadi wajib, ada yang jadi haram, ada yang jadi makruh. Nah, ini nikah. Begitu juga nanti siwa. Siwa kan setahu kita tuh sunnah. Tapi kalau sudah mengajinya hadis, jadi kalau orang tuanya ngajinya hadis saja ya taunya cuma sunnah. Tapi kalau dia perginya ke fikih, oh melebar itu. Bersiwak bisa jadi haram, ya gimana nggak haram, orang siwaknya curian. Iya. Kan gitu. Dan itu dibahas dalam kitab-kitab fikih, semua dibahas. Hukum bersiwak ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram sekali. Pembahasannya akan melebar seperti itu. Tapi nanti seperti apapun fatwa dalam fikih, tertulis misalkan, contoh dalam madhab kita, sholat mencari jumlah jemaah yang banyak, ini dalam Takriratus Sadidah satu contoh. Sholat dalam mencari jumlah jemaah yang banyak, itu pada dasarnya hukum umumnya kan lebih dianjurkan daripada sholat dengan jumlah jemaah yang sedikit. Tapi dalam pembahasan madhab nanti ada beberapa pengecualian. Jemaah sedikit itu bahkan sendiri lebih afdal daripada mencari jemaah yang banyak. Salah satu contohnya itu nanti bermakmum kepada orang yang bermadhabkan Hanafi. Ini bukan Salafi. Orang ini jelas bermadhab. Dalam fikih Syafi'i, kalau kita kedepankan ini dalam bermasyarakat, ini kan salah. Nah, akhirnya dalam kitab itu sendiri juga ditulis, walakin liwahdatil muslimin al-amal ala khilafi. Fatwa itu amal lain. Nah, jadi dalam fikih ada fatwa, ada pengamalan. Nah sekarang ini kan yang paling penting itu kita aman aja nih. Insya Allah kita lebih mengedepankan kan wahdatul muslimin. Kalau yang tetangga sebelah itu lebih mengutamakan kehancuran muslimin. Yang penting dia aja maju. Fatwanya lupa bagaimana cara mengamalkan daripada fatwa itu sendiri. Kemudian tadi juga menyikapi dari Ustaz Doni, itu bagus juga. Definisi jenggot kayaknya belum ada kita bahas. Iya, dari batasan. Ini penting. Jenggot tuh batasannya mana? Nah ini kalau bisa ada kawan-kawan yang menambahkan kan, nah, sehingga akhirnya kalau memang nanti makruh atau batasannya mana, sehingga ada orang yang dia panjangkan yang sebenarnya itu bukan jenggot. Ini mungkin sedikit tambahan bagi saya, mungkin ada referensi dari kawan-kawan. Baik. Mana itu batasan jenggot bisa disampaikan. Kalau kita lihat dalam kamus Ibnu Manzur, ma tambutu fil khaddaini wa zuq. Mana tak? Jadi pipi juga masuk. Kamu sebenarnya itu Ibnu Manzur. Apa? Lisan Arab. Ah, ini lisan Arab. Cuman lisan Arab ini kira-kira mau tamat nggak untuk dijadikan ini kan secara itu masih secara istilah kan gitu kan. Masih secara bahasa. Secara lugawi. Nanti kalau secara apa istilahnya apakah ada, tentu harus dibuka lagi, tapi secara bahasa begitu. Tapi saling nambahan. ya, kemudian nanti saya minta juga secara istilah mungkin ada kan di dalam kitab-kitab yang lain. Itu dulu lah. Mulai sekarang. Di sini tentang batasan jenggot dalam kitab Syarah Al-Khatib Al-Abi Syuja dan Hawazi Syarwani wahad jenggot dari laki-laki adalah asya'arun nabit ala zakon
Khosah. Berarti cuma sampai sini aja. Syafi'iyah cuma itu. Iya. Hanafiyah sama Ini ini. lebih kepada memang Syafi'iyah. Pengambilannya di mana? Dari Syarah Al-Khatib ada Abi Syuja, Awasi Syarwani, ada nomor halaman juz ada sini. Kitabnya apa kan? Ulang itu. Tuhfatul Muhtaj berarti Syarwani. Syarah Al-Khatib ada Abi Syuja, juz 1 halaman. Atau Jairami. Hawasi Syarwani, juz 1 halaman 206. Fathul Wahab, juz 1 halaman 25. Kitab Sirajul Wahhaj, ya. Ini Ramzan Qasim. ya, halaman juz 16, juz saja sini. Dan dikatakan jenggot dari laki-laki dengan lihya kasralam asy'arun nabit ala zaqani khassa. Dan di dalam kitab Al-Majmu' ya juga dinyatakan wahia asy'arun nabit ala zaqni juga walahul mutawalli wal ghazali fil basit wa ghairihima bahwa Lakun. ya, dalam kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 39 mana bata ala zaqni Jakun. juga dinyatakan Jakun ini. seperti itu. Kalau bahasa Indonesia. Dalam kitab Sarah Syarbaini ala Abi Syuja 1 halaman 42 juga dinyatakan asy'arun nabit ala zaqni khas. Syekh Zakar Islam Zakaria Al-Ansari pada Fathul Wahab 1 juz 25 juz 1 halaman 25 asy'arun nabit ala zaqni. Nah itu juga Fathul Bari kata Imam Nawawi dengan makna yang satu. Ini jambang. Ya, ismun 5, ini Imam Nawawi agak beda namanya. Ismun 5 nabata alal khaddaini wa zaqni. Ya. Hasilnya ada dua pendapat datanya. Pertama, asy'arun nabit ala zaqni khassah, itu kebanyakan dari mereka. Yang kedua, an-nabit ala khaddaini wa zaqni ma'an. Ya. Itu. Kenapa deh? Ya. Khaddain. Sini, ya. Saya tadi memang mau nyampaikan itu tapi lupa saya. Jadi memang di Syafi'iyah itu mayoritas mu'tamad mengatakan jenggot itu di sini yang tumbuh di bagian dagu. Sehingga yang tumbuh selain di dagu tidak dihitung jenggot. Sehingga kalau nanti Boleh kita dipotong. menghukumi untuk memotong dan memanjangkan itu yang di sini maksudnya. Di dalam Hanafiyah itu kecenderungannya dua, di dagu dan di pipi, sehingga cambang kata kita itu terhitung jenggot juga. Maka dari sisi di depan telinga ini kan mulai tumbuh biasanya sampai ke sini itu adalah jenggot semua. Nah, Syafi'iyah adalah yang di sini. Maka nanti kalau kita mengikut Syafi'iyah yang mengatakan sunnah dan makruh untuk dipotong berarti yang di sini. Tapi kalau kita mengikuti Hanafiyah berarti nanti pengaruhnya kepada yang bercambang seperti Ustaz Henry Faisal. Enggak sampai dipotong. Ya, itu. Seperti soal nafdah Syafi'iyah. Dari sisi itu. Maka saya lihat kalau orang Salafi itu Jadi di sini. cenderung kepada bahasa. Maka dia, saya tengok ya, saya tadi sebuka artikelnya orang Salafi, mereka lebih merujuk ke kamus. Bahru Muhid sama Manzur, mereka menyebut ini tulang yang sejajar dengan telinga. Ini udah bagian dari kalau apa sih yang tumbuh di sini, ini udah disebut dengan jenggot. Jadi semua yang ada di wajah ini mulai dari sini sampai ke jenggot ini tak boleh dipotong. Itu menurut siapa tadi? Hah? Menurut siapa itu? Termasuk yang Semen juga pendapat begitu. Oh. Jadi saya bilang saya merujuk ke sana dulu. Nah, cuman membedakan pendapatnya. Yang Syafi'inya yang ada. Cuman nanti muncul masalah lagi tentang boleh nggak dipotong. Iya, itu yang kita bahas tadi. Tadi ada yang jadi masalah di dalam mereka sendiri. Ada yang mengatakan boleh dipotong, ada yang mengatakan tidak boleh dipotong. Boleh dipotong merapikan. Nah, jadi artinya di sini itu biarkan dia sebelebar apapun, sepanjang apapun, yang boleh tumbuh dari sini. Karena nggak boleh dipotong. Walaupun sebagian mereka mengatakan itu harus dipotong. Kop, ya kan hadis apa? Ibnu Umar. Umar. Betul yang lain. Saya lanjut sedikit. Pengaruh tadi jenggot dan tidak jenggot yang tumbuh di wajah itu nanti juga ada pengaruh kepada wudhu itu. Artinya bulu-bulu tumbuh di wajah ini mesti identifikasi agar nanti jangan sampai dikatakan dia bagian dari kepala atau bagian dari wajah. Karena nanti masalahnya adalah kalau bulu-bulu tersebut diidentifikasi bagian dari kepala, kita basuh bagian itu berarti sudah dianggap wudhu kita sah. Nah, maka ini memang seperti kata Maulana tadi mesti diidentifikasi yang mana maksud dengan jenggot. Kemudian
bulu yang tumbuh tadi yang seperti Ustaz Hanafi jelaskan, sampai di sini dihitung jenggot atau dihitung bagian daripada rambut kepala. Nah, itu mesti identifikasi lebih lanjut dalam kajian fikih supaya membedakan pengaruh hukum dalam berwudu. Nah, itu. Jadi saya ingin menambahkan itu, tidak menambahkan ilmu baru, cuma untuk kita mendefinisikan ini penting. Ada implikasinya, karena dalam ibadah tertentu nanti dia punya efek. Sebab kalau wudhu kan kita mesti basuh wajah dan basuh kepala. Artinya kalau dianggap seperti yang sampaikan Ustaz Hanafi tadi, yang bagian di sini adalah dia jenggot atau bukan, itu kan nanti dampaknya kalau bukan jenggot kemana larinya? Apakah dia rambut atau bukan? Kalau dia rambut atau bagian kepala, ketika dibasuh itu sudah cukup atau tidak? Nah, itu nanti pengaruhnya. Yang ngaruhnya kepala atau jenggot ini? Gitu nanti. Wallahu a'lam. Fadhal. Betul, yang lain. Betul. Yang aman Ustaz Muhsin. Ustaz Asrani Dia ada dua nampaknya, ada lihya, ada lahya. Oh gitu. Nah, kalau lihya yang tadi yang asyarun nabit ala zabni. Al-liha. Sedangkan lahya huma Al-lahya apa liha? asman ya, tulang, dua tulang. Ya, alladzani yamutu alaihimal asnanus subla yajtamu muqaddamuhuma fi zabni wa muakharuhuma fil uzunaini. Pesawatnya rahang, Ustaz. Ya. Rahang pesawat. Itu lahya. Tulang rahang. Lahya. Nah. Kalau sini lihya. Lihya itu bulu. Kalau lahyah tadi rahangnya, tulangnya. Nah, itu. Baik, saya rasa untuk ini clear ya, untuk masalah Saya nambah sedikit. Apa tuh? Cuma tentu mau nggak mau kan yang masyhur kita pakai ya. Iya. Jadi kalau enggak tentu kayak macam buka majmu' sarahnya Imam Nawawi, walaupun fikihnya di situ madzhab Syafi'i, tapi kalau nggak ada dasar Muqaranah. bisa-bisa dia jadi salafi. Ya. Walaupun buka majmu'. Jadi tetap yang dipakai untuk kita ingat itu ya. Ini kitab ringan yang saya pakai ini kan Takdiratus Sadidah. Di sini menyambung dengan yang Ustaz Alman sampaikan, hukum membasuh wajah, batasan wajah mana. Kemudian nanti dalam pembahasan fikih Syafi'i kan ada di wajah ini, di wajah kita itu ada Bulu-bulu. 20 bulu. Jadi ada 20 nanti pembahagiannya. Semua yang ada di wajah itu wajib untuk dibasuh kecuali 2. Ini dalam pembahasan fikih Syafi'i kecuali 2. Yang pertama itu lihyah, jenggot, tidak wajib kalau tebal. Jadi kalau dia tipis, maka wajib. Kemudian yang kedua, yang wajib itu apa yang tidak wajib? Al-aridwan, jambang. Jadi memang dibedakan antara jambang dengan jenggot dalam madzhab Syafi'i. Yang secara dipakai itu jenggot itu an-nabit ala dhibni kan, yang tumbuh di dagu kita. Terus juga sebenarnya ikhtilaf antara jenggot itu mungkin dalam kamus itu definisinya apakah jambang masuk jenggot ataukah cuma yang ada di dagu. Ini kalau kita perhatikan dua-dua fatwa ini kan satu kelonggaran bagi kita, maksudnya fatwa definisi. Karena memang contoh kita Asia Tenggara yang tumbuh itu memang cuma di dagu. Sedangkan orang-orang Arab, Timur Tengah, yang termasuk Pakistan itu memang sama rata itu panjangnya. Jadi kalau dia menggunakan fatwa, seumpama orang-orang Timur Tengah, Arab, Pakistan itu menggunakan fatwa yang tadi, yang kita pakai ini jenggot itu hanya di dagu, itu mereka akan jadi orang yang bentuknya lucu. Jadi di sininya panjang, di sini dia cukur, itu akan lucu. Nah memang fatwa yang terpakai dalam fikih Syafi'i memang kebetulan yang menjadi madzhab Syafi'i itu kita yang jenggot-jenggotnya nggak terlalu panjang. Jadi ini satu faktor daerah juga. Geografis. Itu fatwa itu nggak bisa dicampur aduk. Memang pembahagian kalau macam jenggot dimasukkan jambang itu untuk orang Arab. Tapi kalau yang memang jenggot itu hanya dagu ya bagi kita, karena memang juga lucu, cuma 1 helai 2 helai di bahagian aridon terus kita panjangkan kan jadi lucu. Bagusnya dipotong daripada dibiarkan. Ini mungkin sedikit tambahan. Baik, ini untuk masalah definisi. Salah semua yang menambahkan? Baik. Ustaz, Syekh mungkin kita tadi Ustaz Nabi bukan ada persoalan-persoalan tengah masyarakat ya. Jadi begini, tadi sudah kita bahas bahwa berjenggot itu salah satu niatnya adalah membedakan kita dengan orang-orang musyrikin, membedakan kita dengan orang-orang Yahudi. Akan tetapi
di zaman ini ternyata orang Yahudi yang lebih keren jenggotnya, orang kafir yang lebih mantap jenggotnya. Sehingga niat itu sepertinya di hadis tadi yang kita bahas tidak relevan lagi niat untuk membedakan dengan orang Yahudi. Nah, di zaman ini saya mau tanya nih sama asatidz sekalian, apa niat yang lebih relevan berjenggot di zaman ini? Ya, kalau ingin membedakan tadi ternyata orang Yahudi lebih keren jenggotnya gitu ya. Tadi saya sangat sepakat dengan Buya kita Al-Hafiz, ittiba ya, demi kecintaan kepada Nabi. Apakah seperti itu ya, demi kecintaan kepada Nabi kita dalam mengamalkan ini. Kemudian yang kedua, sekalian, ada sebuah pertanyaan saya. Coba lihat. Tadi ada larangan untuk mencukur jenggot. Ada satu mazhab yang mengharamkan, ada mazhab Syafi'i yang memakruhkan, dan sebagian juga mazhab Syafi'i mengharamkan sebagiannya. Tetapi saya perlu mencoba mencari tahu, ada 5 istilah dalam masalah jenggot untuk merapikannya ataupun memeliharanya. Pertama, merapikan. Yang kedua, mencukur. Yang ketiga, memotong. Yang keempat, membakar. Nah, yang dilarang itu yang mana? Cukur kah sampai habis? Ataukah merapikan sikit-sikit ujung-ujungnya? Ataukah disasa ya? Mencabut tadi. Itu mencabut satu lagi. Itu yang mananya yang dimakruhkan kalau kita betul-betul mengikuti yang memakruhkan? Yang mana yang diharamkan, betul-betul kita ikut yang mengharamkan? Mencukurkah, mencabutkah, memotong sedikitkah, atau gimana? Ini perlu juga sepertinya dibahas. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dalam redaksi hadis-hadis yang berkaitan dengan jenggot ini, banyak menggunakan lafaz apa namanya? Ifa. Ifa itu apa? Ifa itu adalah memelihara atau bahasa kitanya merapikan agar terlihat bagus. Itu makna ifa. Jadi hadis yang menyebutkan 10 fitrah yang merupakan sunnah itu menggunakan istilah ifa. Rasulullah asyaratun minal fitrah, ada 10 hal yang sifatnya fitrah, dan ulama menjadikan ini sebagai dalil bahwa memelihara jenggot itu juga itu hukumnya sunnah. Nah, tetapi yang digunakan di situ redaksinya adalah ifa atau memelihara. Memelihara di situ berarti lebih pada penampilan, dicocokkan dengan hadis ini secara keseluruhan. 10 yang disebutkan Rasulullah ini semua masalah penampilan. Qasus syarif, ya, menipiskan kumis misalkan, apalagi tadi misalkan mencabut potong kuku, dan ifa di sini juga kategorinya adalah bagaimana menjaga penampilan. Maka jenggot kita ini sunnah atau enggak? Gitu misalkan. Saya ini kira jenggot saya sunnah atau enggak? Atau sunnahnya saya panjangkan tanpa saya potong-potong, saya biarkan misalkan sejengkal. Mana yang sunnah? Saya rapikan seperti ini atau saya biarkan dia sampai sejengkal? Kalau kita lihat dari redaksi hadis ini, inilah yang sunnah. Kalau saya biarkan ini menjulur ke bawah, justru tidak dapat sunnahnya, karena dia tidak ifa, karena dia tidak terpelihara, dia tidak diurus dengan penampilan yang rapi. Maka tapi jenggot Ustaz Sukri ini yang sunnah. Tapi menurut mereka ini jenggot saya tidak sunnah. Kenapa tidak sunnah? Karena diginikan. Bagi mereka ini tidak sunnah. Sunnah itu diginiin. Nah, ini kan panjang urusannya jadinya. Kan. Nah, jadi itu memang perdebatannya di situ itu ada. Boleh nggak diginikan sampai di belakang? Ini menurut mereka tidak sunnah. Tidak ngebelakang dia. Tapi menurut kita ini yang sunnah. Kenapa? Karena ini Eva, dia merapikan. Dia buat dia lebih teratur. Nah, jadi tambah ganteng. Tambah ganteng. Jadi biarkan ini nanti justru tidak ganteng. Dan ada redaksi hadis-hadis di mana itu disuruh untuk diwarnai supaya jangan dia beruban. Berarti kan juga penampilan di situ. Ada hadis di mana Abu Bakar disuruh untuk mewarnai jenggotnya oleh Rasulullah supaya apa? Supaya penampilannya juga menjadi bagus. Jadi inti daripada
dipotong seberapa panjang dipotong itu adalah lebih kepada penampilan. Saya rasa kalau orang Indonesia membiarkan jenggotnya sampai sejengkal ke bawah, mungkin penampilannya tidak sebagus kalau ada orang Arab yang memanjangkan sampai itu. Jadi lebih kepada penampilan dan pemeliharaannya. Baik, Ustaz. Ya, ulas sedikit Ustaz. Jadi bahasa yang digunakan yang kita fikir Ustaz itu ada natfu. Natfu itu mencabut. Ada lagi bahasa yang menggunakan adalah halq, mencukur. Ada lagi tahrik, membakar. Yang pada ujungnya adalah bagaimana menghilangkan jenggot. Adapun caranya mencabut, membakar itu mungkin Ustaz pakai pedang dibakar baru di apa Ya, itu. itu. Maksudnya begitu kan? Artinya semua cara dalam seperti yang kita sebut tadi, apakah membakar, bukan bakar dengan wajah itu ya. Jadi kita kan apalagi alat kecantikan modern kan banyak modelnya kan. Artinya dengan cara dibakar bulu-bulu jenggot tadi, dengan cara dicabut, dipotong, itu semuanya satu makna yang ditujukan untuk menjadikan jenggot ini singkat atau dia hilang sama sekali. Nah, sehingga semua makna yang berarti dia menghabiskan jenggot itulah yang diharamkan. Menghabiskan yang dimaksudkan itu. Caranya ada yang dicabut, ada yang dicukur, ada yang dibakar seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Khairuddin tadi. Artinya Ustaz, ketika orang merapikan tapi maksudnya juga menghilangkan jenggot, itu juga haram nanti. Tapi kalau sekedar orang mungkin 1-2 nggak rapi, itu nggak termasuk haram nanti. Nah, tapi maknanya yang menghilangkan dari tempat tumbuh jenggot itu dengan cara apapun. Nah, itu Ustaz. Baik, untuk yang lain? Ada lagi yang lain menambahkan? Rasulullah? Ada hal lain yang ingin dibawa di grup ini tentang jenggot ini? Fadhal. Fadhal Syekh. Zidna ilman Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu minggu. Harus sudah lihat dulu. Tidak masuk sunnah. Pertama, kalau kita lihat bahasan jenggotnya adalah masuk bahasan fikih yang talafu persoalan urus yang diperselisihkan. Nah, kalau dalam persoalan urus yang diperselisihkan, kaidahnya apa kan? Pertama, lain kalau talafu kita persoalan yang diperselisihkan itu tidak boleh kita ingkari. Kemudian yang kedua, al-khuruj min al-khilaf mustahabun, keluar dari khilaf mustahab. Nah, di sini keluar dari khilaf tentu ya berjenggot kan? Itu keluar dari khilaf. Karena bagi yang mengatakan jenggot wajib, selesai urusannya kan? Bagi yang mengatakan jenggot sunnah, selesai juga urusan di situ. Artinya dia keluar dari khilaf. Yang ketiga, man yubtiliya fi amri minal mukhtalaf fiha fal yuqallid man ajaza. Kalau jenggot kita tumbuh tapi nampaknya tidak rapi, itu ubtulia fi hadzal amr yakni. Berarti dia berat di sini untuk berjenggot kan gitu. Seperti kata Ustaz Somad, tumbuh tapi ya kan, daripada orang nampak ini jenggotnya kayak gini kan, lebih daripada jadi fitnah kan. Fal yuqallid man ajaza, tentu kita mengikuti yang membolehkan untuk tergantung kondisi. Jadi kita dudukkan dulu bahwa ini adalah persoalan fikih yang mukhtalaf fiha, sehingga kita keluar dari ekstrim yang dibawakan oleh orang-orang salafi yang memang dia terpaku pada satu pendapat dalam masalah ini. Nah, kemudian juga kalau kita melihat teks-teks para ulama, memang persoalan jenggot ini cukup. Nah, memang dalam persoalan fikih para ulama itu berbeda pendapat tentang halal haram, itu biasa sebenarnya. Dalam mazhab ini halal, dalam mazhab ini haram, itu biasa gitu. Nah, kita yang walaupun istilahnya ini mengatakan halal, ini haram, sebenarnya agak ekstrim gitu kan. Halal haram bagaimana ini? Tapi dalam ranah fikih itu adalah sebenarnya persoalan biasa gitu. Nah, sama juga dalam teks-teks para ulama mazhab itu kan
Dan juga persoalannya menginterpretasi daripada teks-teks ulama mazhab itu. Yang kadang-kadang artinya tuh sesuka orang gitu membawa penafsiran itu. Dalam mazhab Syafi'i saja, kalau orang Salafi bilangnya Syafi'i mutaakhirin misalnya mewajibkan jenggot tuh. Kalau kita lihat buku-buku Hawashi kan, buku Hawashi syarah-syarah itu jenggot itu wajib gitu, sama dengan masalah niqab kan. Jadi disitulah pentingnya mungkin kita dudukkan mazhab Syafi'i di situ kan. Nah, sehingga orang Salafi ini tidak mudah istilahnya memperkosa buku-buku mazhab Syafi'i seenak dia gitu. Karena kalau mereka menukilkan mazhab Syafi'i, kita tidak memahami buku-buku mazhab Syafi'i, akhirnya orang jadi terpengaruh gitu. Ini mazhab Syafi'i kok seperti ini. Ini berbeda dengan pengikut Syafi'i gitu, yang mengaku Syafi'i. Itu ngeri sekali kan gitu. Padahal mereka menyalahkan gitu. Artinya sesuai dengan keinginan mereka. Sama dengan persoalan akidah kan begitu juga. Dalam akidah Asy'ari misalnya seenak mereka. Dan mereka suka mengganti loh. Suka digantinya gitu. Artinya kayak Azkar Nawawi lah misalnya, di situ ada bab tentang ziaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digantinya tuh ziaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kurang ajar tuh. Padahal Imam Nawawi jelas-jelas ziaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digantinya ziaratu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasyiah Sawi. Digantinya ada di situ ibarahnya ada kelompok-kelompok takhir yang muncul seperti misalnya Wahabi di Najd gitu. Itu kalau mereka yang mencetak itu tidak ada itu bahasa itu. Dan puluhan kitab, dan ada bukunya yang mengumpulkan itu. Nah, kemudian juga yang ketiga, tapi ini agak keluar dari bahasan agak ekstrim sedikit. Saya pernah mendengar Syekh Ali Jum'ah bilang gini, persoalan jenggot itu, hadis-hadisnya itu sama dengan hadis-hadis tentang man'ul mar'ati lis-safar biduni mahram. Itu artinya ini hadis-hadis yang mu'allalatun bi'illah gitu. Jadi hadis safar dulu itu kan larang perempuan bepergian tanpa mahram. Hari ini kan dibolehkan tuh, kecuali Saudi itu tidak boleh kita berpegang. Tapi pada hari ini misalnya perempuan pergi, kita tahu kan di Azhar itu banyak perempuan-perempuan tidak punya mahram kan gitu. Baru di sana nanti cari mahram kan gitu. entah mahram untuk selamanya atau mahram sementara kan. Yang paling enak tuh pergi umroh ya kan. Ada yang minta dimahramin, kita mahramin kan. Nah itu kan kalau menurut ulama-ulama kontemporer bahwa boleh saja, tidak ada yang mengingkari itu ulama Azhar bahwa mahasiswinya dari Indonesia belajar di situ tanpa muhrim mereka suruh pulang, tidak ada diakui. Karena hadis ini mu'allalatun bi'illah gitu. Illatnya kenapa dulu dilarang? Karena adamul aman, tidak ada, artinya tidak aman tuh, karena masih darul kufri, darul harbi. Kalau sekarang kan sudah ada muahadatul dauliyah gitu. Udah ada penjaminan. Jadi tidak bisa lagi istilahnya ketika ada pelecehan pasti dia adalah sebagai kriminal gitu. Jadi tidak bisa ada hadis ini adalah hadis mu'allalan. Gimana hadis tentang lihya ini? Itu tadi yang disebutkan Ustaz Muhsin. Bahwa dulu hadis ini kenapa diperintahkan hadis lihya ini? Itu untuk mukhalafatul musyrikin, karena mereka menjaga kumis, mencukur jenggot. Nah itu untuk mukhalafah itu biar nanti tidak bingung di medan perang, ya kan? Nah, ini untuk membedakan itu maka muslim berjenggot, kumisnya dicopot, gitu. Sementara ketika illat itu sudah bergeser, kita tahu dalam ilmu usul fikih al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman, kan gitu. Nah berarti ketika orang musyrik pun sudah
sudah berjenggot, berarti kan sudah zalal illah, udah enggak ada lagi illah itu. Kemudian juga tujuan untuk membedakan itu kan sudah enggak ada lagi tujuan untuk membedakan. Tapi ini kajian yang keluar dari teks-teks fikih gitu. Artinya ini penyampaian para ulama-ulama kontemporer, dan begitu pendapat Syekh Ali Jum'ah gitu, dan beberapa ulama seperti itu. Makanya kita lihat ulama-ulama Azhar tuh sangat santai mencukur jenggot. Santai sekali. Enggak ada merasa bersalah, merasa melanggar sunnah, enggak ada. Ulama Azhar tuh rata-rata hanya yang jenggotnya bagus tuh yang melihara jenggot. Bahkan yang jenggotnya bagus tuh enggak ada jenggotnya gitu. Jadi santai gitu. Bahkan tumbuh dikit langsung dicukur, tumbuh dikit langsung dicukur. Nah, kita dengan orang Salafi Wahabi, cukur jenggot itu kayak dosa besar, kita ahli neraka gitu kan. Minal kabair. Nah, itu bagaimana bisa itu seperti itu? Wallahu a'lam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khair, ada mau tambahkan? Ustaz Hasbullah, saya ingin coba mendalami pernyataan Ustaz. Di masyarakat kita, khususnya Pekanbaru, apalagi kami dulu di Medan, itu luar biasa. Sangat anti dengan orang-orang berjenggot. Si jenggot tuh, yang berjenggot tuh, yang berjenggot tuh. Saya pengen tahu apa asbab buruknya ya, sebab-sebab kejadian kenapa banyak orang Indonesia yang benci jenggot, dan gimana cara kita para balik ini untuk usaha untuk kembali mencintai jenggot. Mari berjenggot. Buat plat dia jenggot terus. Ya, kadang-kadang syiar-syiar Islam itu diburukkan oleh Islam itu sendiri. Begitu. Kayak mungkin ya misalnya dia berjenggot nih, tapi kerjanya minum-minum. Akhirnya nanti orang identik orang berjenggot nih suka minum-minum. Kalau populer seperti itu, maka di saat seperti itu lebih baik kita tidak berjenggot kan gitu. Jadi kadang-kadang syiar-syiar Islam ini diburukkan oleh Islam itu sendiri. Di tempat kita ini kadang jenggot itu malah bukan sunnah tapi identitas. Jadi karena dia, kalau style beda lagi. Kalau style dia nanti ngikut zamannya, tapi lebih kepada identitas. Orang berjenggot itu di tempat kita menjadi sosok yang menakutkan. Menakutkan bisa jadi karena dianggap teroris, atau menakutkan karena dianggap ini orang punya pemikiran yang berbeda dengan orang lain. Jadi saya rasa itu akhirnya jadi budaya di tengah masyarakat. Jadi lepas daripada hukum dia sebenarnya. So, saya ada mau tambahkan? Baik. Yang lain ada mau tambahkan lagi? Nah, yang tadi yang Anda sampaikan itu tentang hadis-hadis jenggot tuh mu'allal bi'illah itu, ternyata sudah ada bukunya. Ini bukunya Ini Ustaz, PDF-nya di grup. PDF-nya belum keluar nih. Ini para pencinta PDF. Nih, Para pemburu PDF. Para pemburu. Disampaikan murah kan. Pemburu PDF itu tandanya Taghayyurul fatwa bi taghayyurul ijtihad. Boleh tuh, Ustaz. Dr. Abdul Hakim Ar-Romili. Saya rasa dalam kajian usul fikih ada tuh tema-tema kecil tentang Taghayyurul fatwa bi taghayyuril ijtihad. Oh itu. Yang lain mau tambahkan? Ustaz Wadi mau tambahkan lagi? Ini tambahan ya. Tentang dalam mazhab Syafi'i. Ada dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan haram mencukur jenggot. Ada juga dari ini di sini adalah pendapat Al-Halimi ya. Halimi ya. Teksnya Al-Hulaimi. Tapi pendapat ini oleh ulama-ulama Syafi'i yang lain dianggap dhaif. Ya. Yang kedua tentang mungkin ada orang beralasan kalau tidak wajib ya, kalau tidak haram mencukur jenggot, kenapa sahabat tidak mencukur ya? Maka ini dijawab oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Di antaranya beliau mengatakan pertama ada tuhum ya, ada tuhum memang begitu kan. Yang kedua ghairu hajatihim, intinya tidak ada darurat, karena bisa saja darurat kayak sebelum-sebelumnya dianggap teroris, maka orang cukur ramai kan, nggak bisa lewat ingin Dan bisa lewat bandara. bandara, makanya ada kadang darurat. Nah itu diantara tambahan. Selamat menambahkan. Baik, saya rasa saya
simpulkan dikit ya. Sanafi sudah simpulkan. Baik. Sedikit aja. Ustaz Abdullah, apa ini juga masuk ke dalam ini? Zahabul hukmi bi zahabi mahallil hukmi. Tagalulillah tadi itu bahwa sebuah hukum tidak lagi diterapkan karena ilah dari hukum tidak ada. Contoh ketika hukum-hukum tentang perbudakan itu kan dulu detail dibahas. Sekarang budak tidak ada, sehingga hukum-hukum terkait perbudakan tidak lagi menjadi perhatian serius gitu. Jadi Syekh Jum'ah kan punya teori begitu beliau. Dalam buku beliau hukum taklifi kata salah, hukum al-taklifi itu, bahwa kalau objek hukum tidak ada, hukum nggak bisa diterapkan. Nah, itu. Seperti tadi al-hukmu mu'allal bi'illah tadi itu, apakah nanti bisa dimasukkan ke ruang itu atau beda lagi nanti Ustaz? Enggak Ustaz, dia kalau yang itu kan mahalnya Ustaz. Ya. Kalau ini ilahnya. Ilah. Kalau mahal ini kan ada khilaf memang, seperti misalnya tangan wajib dibasuh ketika kita berwudu, ini kan mahalul hukmi. Ya. Nah, ketika tidak ada tangan kan sepakat para ulama gitu. Nah, ini masih ada gitu. Objeknya masih ada, cuman ilatnya. Tidak masuk ke itu. Beda dia Ustaz. Ini mahal, ini mahalul hukmi dengan ilatul hukmi. Tapi Kalau mungkin- mahalul hukmi seperti misalnya zakat bagi para budak. Kan tidak ada budak lagi tuh. Tapi di antara taghayyurul ahkam itu kan di antaranya bil ahwal wal azmina wal amkinah wal adat. Masuk di dalam adat, masuk di dalam salah satu dari 5 hal yang dapat menyebabkan perubahan hukum. Jadi mungkin yang dia salah maksud tadi mungkin di situnya terjadinya perubahan budaya ataupun tradisi yang berbeda antara satu tempat ke tempat yang lain. Baik, ada yang lain lagi? Oh iya. Baik, kalau yang saya simpulkan begini saja. Hilang hukumnya. Dari Iya, dari pembicaraan kita tadi, saya simpulkan beberapa hal. Yang pertama, kalau kita runut bahwa memang seperti yang diulang-ulang tadi, bahwa ini memang diperdebatkan. Artinya kita tidak bisa mengingkari tentang adanya hukum jenggot ini berputar antara wajibkah atau sunnahkah. Dan kita sepakat lebih cenderung ketika memahami ini lebih jatuh kepada sunnah, karena adanya hadis Rasulullah mendukung menyebut bahwa ini merupakan salah satu daripada fitrahnya seorang muslim. Artinya kita tidak bisa mengingkari bahwa kesunahannya. Tapi apakah wajib? Tadi wajib atau tidaknya terjadi perbedaan tentang apakah dia ini ilatnya adalah mukhalafatul musyrikin ataupun tidak mukhalafatul musyrikin, ini pun tetap. Jadi situ tadi terdapat perbedaan di antara kita di antara ulama, antara mazhab Syafi'i dengan yang lainnya. Kemudian tadi tentang apalagi tentang definisi jenggot tadi, ternyata di dalam mazhab Syafi'i dengan orang Salafi sendiri terdapat perbedaan, bahwa menurut mereka memang jenggot itu lebih luas daripada definisi yang secara istilah yang digunakan dalam mazhab Syafi'i, yaitu hanya batas kepada dagu saja. Intinya di sini kita bisa juga memperkaya materi ini dengan kebiasaan Rasulullah SAW untuk bagaimana orang Islam itu punya budaya yang jauh berbeda dengan orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Kalau kita lihat misalkan tarikh tasyrik itu bagaimana sejarah Rasulullah SAW tentang Idul Fitri, Idul Adha, itu juga diantara alasan Rasulullah menyebutkan Allah sudah mengganti 2 hari raya yang jauh lebih baik daripada 2 hari raya yang kalian jalankan sebelumnya, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Berarti di situ kan ada konsep membedakan apa yang sudah dijalankan sebelumnya ketika masih jahiliyah dengan tidak. Atau contoh lain misalkan ketika Rasulullah ditawarkan untuk menyerupai orang-orang musyrikin dalam memberitahu tentang azan. Ketika sahabat misalkan menawarkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau azan ini kita
lonceng saja. Jawaban Rasulullah kan lin nasara kata Rasulullah, tidak bisa, itu kebiasaan orang Nasrani. Itu juga tentang peralihan kiblat. Sebagian ulama mengatakan di antara alasan Rasulullah minta ahli kiblat itu adalah karena Baitul Maqdis itu jadi sentral kiblat juga orang Yahudi dan Nasrani. Jadi sehingga minta dibedakan. Jadi ada upaya-upaya Rasulullah untuk membedakan apa yang menjadi ibadah yang sama ataupun tradisi yang sama antara orang Islam dengan orang non-Islam. Ini hanya untuk memperkaya daripada pembahasan kita. Adapun hadis tulul lihya, tadi tulul lihya yang disebut dalilun ala qillatil akli. Saya baca di sini artikel, semua ulama mengatakan memang statusnya dhaif jiddan. Ada yang mengatakan maudhu'. Jadi memang mungkin di situ tidak dijelaskan status hadisnya. Karena buku itu saya baca juga tadi di PDF-nya, memang tak disebutkan derajat hadisnya. Cuman ulama di dalam kitab-kitab yang lain maupun artikel mengomentari ini hadis memang punya masalah. Artinya tidak bisa ditampilkan di tengah masyarakat. Kalau ada orang menjadikan itu sebagai dalil, maka itu akan menjadi masalah. Saya rasa itu kajian kita untuk bab ini. Mana kita lanjutkan? Baik. Atau ada lagi mau tambahkan yang lain? Nah, mungkin yang belum itu disinggung mungkin masalah cuman yang sengaja menumbuhkan gitu kan. Yang sekarang banyak. Itu kan ini jadi pembahasan juga gitu. Sebenarnya menarik nih kalau kita buat kajian itu kupas tuntas jenggot gitu. Wah, itu banyak sekali tuh yang berarti ada muncul masalah. Berarti apakah menumbuhkan menggunakan alat itu untuk mendukung sunnah atau tidak? Gitu. Kan tadi kan ada dibahas juga memotong dengan niat agar tumbuh jadi lebih bagus itu kan nggak boleh kalau saya. Bagaimana? Ada mau tambah? Mau komentari? Saya ingin tambahkan, Ustaz. Gini, kalau misalnya orang tak berjenggot lalu dipaksakan supaya tumbuh jenggot sehingga dianggap ini sebagai pelaksanaan sunnah, ini barangkali pemikiran perlu dikembalikan kepada dhawabitnya, bahwa yang Nabi sarankan itu bukan orang tak berjenggot harus berjenggot, tapi kalau ada jenggot artinya kalau ada jenggot kan kata Nabi itu uhfus syawarib wa'aful lihyah, itu artinya adalah jenggot itu sudah ada, objeknya itu sudah ada. Sama dengan ketika kurban, orang yang tak mampu kurban dia tak disuruh berhutang supaya berkurban. Tetapi jika dia berhutang untuk bisa berkurban, sah kurban dia. Begitu juga ketika orang tak berjenggot, dia upayakan tumbuh jenggot, lalu dia berupaya menjaga jenggot, dapat juga sunnahnya. Cuma tidak ada sunnah bagaimana seseorang harus berjenggot, atau tidak ada sunnah seseorang menumbuhkan jenggotnya. Tapi yang sudah ada itu dipelihara kan? Yang sudah ada yang dipelihara. Nah itu. Jadi CD barangkali maksud itu adalah kalau ada tren hari ini orang menumbuhkan jenggot itu lebih pada fashion saja. Hanya saja akibatnya ketika jenggot ada nanti dia masuk ke ranah hukum ini. Menjadi haram dia cukur, dia pendekkan atau menjadi makruh. Dan menjadi sunnah dia jaga. Artinya kalau tidak ada masuk masalah itu. Kemudian saya ingin tambahkan terakhir, Ustaz, bahwa bagi mereka yang berjenggot panjang atau pendek itu lebih baik memperhatikan sisi yang lain, itu sisi jamal. Sisi jamal dalam artian kerapian, keindahan. Karena kalau kita lihat dari Syama'il al-Muhammadiyah, Nabi itu dari berbagai cerita dalam hadis itu, aspek apapun dalam diri beliau, baik khalqiyah, khuluqiyah dan segala macam, itu indah, bagus. Sehingga seorang yang berjenggot bukan berarti juga sunnah memanjangkan jenggot, lalu jenggot tadi tidak terurus. Tapi sunnah memanjangkan jenggot seperti dalam kepala itu takrim. Bagaimana kita memuliakan rambut kita dengan merapikan, membersihkan. Jenggot juga begitu. Harusnya orang-orang berjenggot, kalau mau panjang mau pendek dia mesti bersih, mesti rapi. Itu sebabnya juga ketika setiap wudhu dianjurkan tidak sekedar mengusap di bagian permukaan, tapi bagaimana menyela bagian jenggot yang di dalam itu, al-katifah. Jadi
aspek jamal ini jangan dilupakan karena innallaha jamal. Allah itu jamil. Jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu jamil dan suka al-jamal, sifat indah, bersih, rapi. Itu sih deh. Baik. Untuk apa yang mendukung Penguat iya. penguat. Dalam al-mawsu' al-fiqhiyah itu menyatakan wa yusannu ikram. Nabi man kana lahu sya'run falyukrimhu. Berkata Imam Ghazali dan An-Nawawi wa yukrahu lirrajul tarku lihiyati syaksatan. Kusut ya. Berkecamuk aja. Enggak jelas. Wa yusannu tarjiluha. At-tarjil tasrihu sya'ri ra'si wal waduhni. Waduhnu. Minyaki. Wa huwa minan nazofah. Itu termasuk nazofah. Dan juga yusannu sibrul lihya bi ghairi sawad. Kuning. Iza zuhara fiha syai'. Oh nggak boleh Ustaz. Ya. Makruh kalau bisawad. Kalau ada syai'. Jadi itu diantara cara, dan ada juga dia disunahkan untuk tatyibuha. Dibaguskan, dirapikan, diwangikan ya. Assalamualaikum. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita sudahi pertemuan kita ini. Untuk pertemuan berikutnya, pembahasan kita adalah tentang kesaksian untuk jenazah. Nampaknya pembahasannya tentang biasanya setelah penyolatan jenazah itu biasanya ditanyain tuh, Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah jenazah ini baik atau tidak? Jadi apakah ini kesaksian ini boleh atau tidak? Dan jangan masuk terjerumus dalam kesaksian palsu. Baik, ini akan nampaknya ini cuma 2 halaman ini, ya tak banyak. Tapi mungkin nanti lebih fokus kepada tentang kesaksian palsu itu. Jadi mungkin nanti materi ini kemana? Kita gabung 2 atau gabung 2 berikutnya mengganti dhamir pada doa ini. Allah maghfir lahu, boleh enggak? Kalau digabung ini pematerinya 2. Sekalian ke 9 tuh, 1 halaman. Sekarang masalah apa? Dulu ada kubur, jangan kuburnya agak panjang nih. Baik 2 ya. Jadi 2 pembahasan akan kita bahas sekaligus pada pertemuan berikutnya. Nanti kita minta ini siapa nih yang belum bahas? Samusin gimana? Yang lain aja. Yang lain ada yang bersedia? Soalnya saat ini udah semua nih. Doni belum, Doni belum. Ya? Kenapa? Karena kira-kira aja nanti. Enggak ada akhirnya. Ini terakhir. Baik. Saroni lah ya. Saya ragu satu laginya. Gitu. Besok ini ragu baru masuk sekolah, kami pondok masih antara iya tidak baru. Nanti jadwal pun. Syekh Khairuddin ya. Ragu depannya Baik, Syekh Khairuddin akan membahas 7 dan 8. masalah yang ke-7 kesaksian untuk jenazah, yang ke-8 merubah dhamir.